Sahabat Suara Serak, kita lanjut lagi kisah Yesen di part ke-47. Selamat menikmati cerita ini, semoga terhibur dan selamat beraktivitas di siang ini. Semoga semua yang diharapkan terwujud dan kita mulai saja cerita ini ya. Senja itu bersinar, dan waktu terus berputar. Pada malam hari, perjamuan masih berlangsung, tapi Yesen dan yang lainnya sudah berkumpul di aula besar Sekte Han Yue. Pada saat ini, diagram Suantian Kyushu, yang telah menyusut berkali-kali, digantung secara vertikal di aula besar, dan di depan diagram Suantian Kyushu berdiri ratusan sosok, 9 leluhur besar Han Yue, banyak sesepuh tertinggi, Yang Dingtian dan yang lainnya, nenek moyang tua klan surgawi dan yang lainnya. Lakukan 2 barang, Gusantong dan Taois Wuya, yang takut pada dunia, berteriak tepat saat pertemuan dimulai, kami sekarang cukup kuat untuk menghancurkan kekuatan apapun di Chu Selatan. Ini masih jauh dari cukup. Yesen menarik napas dalam-dalam, tetap saja, target kita bukan hanya Zheng Yang dan King Yun, itu adalah seluruh Chu Selatan dan Chu Besar. Jika ada perang besar, kita secara alami akan merespons. Tetapi perang skala besar secara frontal akan menghabiskan kekuatan hidup kita. Ini adalah hal terbaik berikutnya. Itu berarti mereka masih bermain kotor. Gusantong dan Taois Wuya bersungut-sungut. Ini adalah keuntungan kita. Yesen berbicara, sekarang dunia luar tidak tahu bahwa kita telah mengambil alih Heng Yue. Dan terlebih lagi Yan Huang dan Heng Yue telah menjadi satu pasukan, keuntungan ini akan melindungi kita untuk banyak hal. Bagaimana cara menyelesaikannya? Katakan saja. Pertama, ingat semua murid dan sesepuh Heng Yue ku di luar, tidak ada yang diizinkan meninggalkan sekte. Kekuatan lain yang ditanam di lingkaran dalam Heng Yue ku semuanya diisolasi, tidak perlu menghabisi mereka, mereka akan sangat berguna nanti. Kedua, 9 aula cabang Heng Yue benar-benar ditutup. Ketiga, istirahat dan penyembuhan, para murid dan sesepuh yang kultivasinya telah ditanami segel kutukan Yin Ziping. Banyak dari mereka yang mandek, membagikan pil, mereka perlu meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Ketiga, ini adalah hal lama yang sama, bersatu dan bersatu. Berbicara tentang ini, Yesen mulai menunjuk ke peta Kyushu Suantian. Sekarang keluarga Qi di perbatasan selatan telah dihancurkan, keluarga Situ di Su Barat dan keluarga Siong di perbatasan selatan telah mencapai aliansi. Tujuan selanjutnya adalah menghancurkan keluarga Wang di Sichuan Utara dan bersatu dengan keluarga Sangguan di Yue Timur. Selain itu, masih banyak keluarga lain yang tidak lemah, seperti keluarga Timur, keluarga Bintang Utara, keluarga Gerbang Barat, sejauh mungkin, menyatukan semua kekuatan yang bisa disatukan. Kekuatan keluarga. Saya akrab dengan keluarga Timur, cabang ke-9 telah membantu mereka lebih dari sekali. Saya yakin itu bukan masalah besar. Xiao Feng membuka mulutnya dan berkata, aku akan pergi dengan keluarga Bintang Utara. Heng Yue yang asli dengan lembut membelai janggutnya, saya memiliki banyak hubungan dengan keluarga ini. Dan sekarang situasi di Chu Selatan berubah dengan cepat, saya yakin mereka akan dapat menilai situasinya, jadi itu tidak akan menjadi masalah besar. Keluarga Simen membiarkan saya melakukannya. Heng Tianren menghela nafas, meskipun saya sangat enggan untuk kembali ke tempat yang menyedihkan itu, tapi itu semua sudah berlalu, setidaknya itu masih akar saya. Selanjutnya, orang-orang di aula terus menjadi sukarelawan. Heng Yue berada di antara 3 klan di Chu Selatan, dan para tetua klan memiliki hubungan dengan banyak garis keturunan. Dari garis keturunan yang kuat hingga keluarga kecil kelas 3, orang-orang akan pergi. Mungkin ada semacam pemahaman diam-diam di antara orang-orang di aula, meskipun banyak dari mereka memiliki hubungan dengan keluarga Sangguan di Yue Timur. Tidak ada yang melangkah maju, karena keluarga ini adalah yang paling cocok untuk dituju oleh Yesen. Keluarga Dong Yue Sangguan, aku akan pergi. Kedua belah pihak memiliki pemahaman yang tidak terucapkan, dan Yesen secara alami tidak akan menunjukkannya. Kamu bilang, apakah mungkin untuk menarik Danceng?
Zong Jiang dengan lembut membelai janggutnya. Dan Cheng, mendengar dua kata ini, cahaya tajam melintas di mata kerumunan, dan tatapan mereka semua tertuju pada tubuh Ye Sen tanpa kecuali. Meskipun mereka tidak hadir dalam pertempuran antara Ye Sen dan Yin Ziping, mereka masih mengetahui banyak hal, dan untuk melindungi Ye Sen dan Chen, penguasa kota Dan, yang tidak pernah berpartisipasi dalam penaklukan Great Chu, sebenarnya telah berpartisipasi di dalamnya. Mungkin ini pertanda bahwa kota Dan akan melanggar aturan kota yang sudah lama berlaku untuk Ye Sen. Seseorang bisa memperjuangkannya. Leluhur tua klan surgawi memandang Ye Sen dan tersenyum. Kamu adalah orang suci dan kota Dan masih menghargaimu. Jika kamu menarik kota Dan dengan daya tarik mereka, itu hanya akan seperti harimau yang menambahkan sayap ke harimau. Ketika saya kembali dari keluarga Sangguan, saya akan melakukan perjalanan ke kota Dan. Ye Sen mengangguk dengan lembut, dia memiliki pikiran seperti itu sehingga dia secara alami tahu pentingnya keberadaan kota Dan. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita mulai berhubungan dengan beberapa kekuatan di Chu Utara sekarang? Leluhur tertua keluarga Su mengelus dagunya, seperti keluarga Haotian, keluarga Laut Utara, Istana Tujuh Matahari Terbenam, Kota Pedang Pengecoran, keluarga Suantian dan ini. Saya mendengar bahwa mereka semua turun tangan untuk membantu setelah pertempuran itu juga. Ketika pernyataan ini dibuat, orang-orang seperti leluhur klan surgawi dan Zong Jiang dan yang lainnya, melirik ke arah leluhur klan Su dan mengedipkan mata padanya. Melihat kerumunan orang seperti ini, leluhur keluarga Su langsung mengerti dan agak menyesal menyebut keluarga Haotian, yang di antara orang-orang yang hadir tidak mengetahui hubungan antara Ye Sen dan keluarga Haotian, sebuah keluarga yang selalu sangat berkonflik di hati Ye Sen. Lihatlah mulut busukku ini. Leluhur tertua keluarga Su menamparkan mulutnya. Penatua tidak perlu seperti itu. Ye Sen menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus dihadapi selalu harus dihadapi, tapi ini akan dibahas nanti. Bagaimanapun juga, Chu Selatan dan Chu Utara terlalu jauh, keluarga Haotian aku akan pergi, tapi hanya setelah kita benar-benar bisa mengendalikan situasi di Chu Selatan. Ada juga kota pedang pengecoran, pertama-tama kita bisa membiarkan orang-orang dari markas besar Yan Huang di Chu Utara pergi dan berhubungan, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk maju ke Chu Utara di masa depan. Petik 2. Itu bagus. Semuanya, kita tidak punya banyak waktu, jadi kita harus cepat. Ye Sen memandang orang-orang yang hadir, saya memiliki firasat tidak menyenangkan bahwa Great Chu akan terjerumus ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu dekat. Musuh yang akan kita hadapi mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan. Sebelum mereka benar-benar bangkit kembali, kita perlu mengumpulkan kekuatan terbesar kita dalam waktu sesingkat mungkin. Kata-kata Ye Sen ini menyebabkan suasana hati mereka yang hadir tenggelam. Mereka semua adalah orang tua, bagaimana mungkin mereka tidak mendengar arti kata-kata Ye Sen. Saat ini, dinasti Dewa Pemusnah, ras hantu dan ras darah sudah aktif, dan seperti domain iblis, ras kutukan penyihir, neraka dunia bawah, domain suci dunia bawah Yin, ras iblis, dan ras pemakan jiwa juga sedang bergerak. Kekuatan tuwir dan kuat ini bukan hanya kata-kata, mereka semua adalah musuh besar di era 9 Raja Chu besar, dan meskipun mereka tidak sekuat seperti di tahun-tahun sebelumnya, mereka juga tidak terlalu kuat. Mungkin baru sekarang kerumunan orang mengerti mengapa Ye Sen begitu berhati-hati dan berhati-hati. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk benar-benar menekan pihak lain, dia masih tidak berani gegabah untuk berperang secara langsung, karena jika itu adalah perang akan ada konsumsi, karena jika itu adalah perang akan ada perubahan yang tiba-tiba, dan untuk bertahan di dunia yang kacau, seseorang membutuhkan lebih dari sekedar darah yang penuh gairah, tetapi pasukan pembudidaya yang cukup kuat untuk mengendalikan seluruh situasi. Ayo bergerak, Xiao Feng sudah menjadi orang pertama yang keluar dari aula besar Sekte Heng Yue. Yang lainnya, seperti Heng Yue Zhen Zhen dan Heng Tianren, mereka semua berjalan keluar dari aula besar dan pergi untuk bertindak sesuai dengan klan yang telah ditugaskan sebelumnya. Adapun Zong Kui, Zong Li dan yang lainnya, mereka semua berpencar juga. Tugasnya adalah memimpin pasukan dan memusnahkan klan Bei Huan Wang dengan kekuatan yang menggelegar. Sementara itu masih tetua klan surgawi dan Zong Jiang serta beberapa leluhur tua Heng Yue yang duduk di Heng Yue. Sebaliknya, salju debu merah,
yang baru saja tiba dari kota Tuwir Seribu musim gugur, diundang oleh pengorbanan angin, kepala jaringan intelijen umum Heng Yue, bahkan sebelum dia memasuki aula utama. Salju debu merah mengendalikan seluruh jaringan intelijen Yan Huang, sementara pengorbanan angin mengendalikan jaringan intelijen umum Heng Yue. Keduanya adalah mata dari Yan Huang dan Heng Yue, dan ketika disatukan, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Setelah kerumunan orang pergi, Ye Shen masih berdiri di depan diagram Suantian Kyushu. Setiap sungai dan gunung besar di atasnya dikumpulkan ke dalam lautan ilahi. Izinkan saya bergabung dengan Anda. Culing mengerucutkan bibirnya dan melihat ke arah Ye Shen. Apa? Apa kamu takut aku akan main-main dengan bunga di luar? Ye Shen tersenyum tipis, masih melihat ke arah diagram Suantian Kyushu. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki. Culing menggigit gigi cangkangnya, aku hanya takut melihat punggungmu saat kamu pergi. Mendengar kata-kata itu, Ye Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan dengan lembut mengikis ujung hidung Culing. Bodoh, ini tidak seperti aku akan berperang, Ye Shenmu, tidak semudah itu untuk mati. Larut malam, Ye Shen terbang menjauh dari sekte Heng Yue seperti pelangi ilahi dan menuju ke Yue Timur. Setelah dia pergi, sekte Heng Yue tidak tenang. Di atas puncak gunung, seorang pria tua berpakaian ungu tertahan di tanah. Pria ini, sekilas, adalah seorang kenalan, bukankah dia adalah sekte dalam sekte Heng Yue, Geking? Dia juga Master Qiyang, karena di masa lalu, ketika Qiyang dilumpuhkan oleh Ye Shen, dia bahkan pergi ke puncak gadis giok untuk berteori dengan Cusuan, tetapi dia dengan paksa diminta untuk meninggalkan gunung. Selain itu, hal lain yang dia lakukan adalah mencuri daging Ye Shen. Namun, dia pikir dia telah melakukannya tanpa jejak dan menyembunyikannya dengan baik, tetapi Ye Shen lah yang merupakan orang yang menyimpang yang dia temui. Kenapa kamu menangkapku? Geking meraung histeris, seperti anjing gila. Haruskah aku memanggilmu Geking? Atau haruskah aku memanggilmu Foitian? Sebuah suara panjang terdengar saat Yang Dingtian masuk, menatap Geking dengan ekspresi dingin. Sial, apa itu Foitian? Aku tidak tahu. Apakah menurutmu kita semua bodoh? Yang Dingtian mencibir, klan Zeng yang benar-benar berani. Wakil kepala jaringan intelijen telah berani menanamkan dirinya di klan Heng Yue-ku. Sungguh sembrono. Kamu, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Geking berkata dengan mulutnya, tetapi wajahnya menjadi putih. Mengerti atau tidak, itu tidak relevan, ambil saja. Suara Yang Dingtian bergema dan terlempar ke tanah. Pada saat yang sama, di salah satu puncak sekte Heng Yue, di salah satu paviliun dan di salah satu istana, ada orang-orang yang kuat melonjak. Satu persatu, tokoh-tokoh ditangkap, baik penatua maupun murid, semua dikendalikan pada saat yang sama. Semua orang ini, tanpa kecuali, adalah orang dalam yang ditanam di Heng Yue oleh kekuatan lain. Ini adalah pembersihan besar-besaran pertama sekte Ye Shen sejak dia berhasil menjadi kepala Heng Yue. Berbicara tentang Ye Shen, dia sudah mendekati timur melalui susunan transmisi tersembunyi. Deng, pada titik tertentu, Ye Shen melangkah keluar dari formasi teleportasi, tetapi saat dia melangkah keluar, tubuhnya bergetar hebat, dan semburat cahaya bintang yang terang bermekaran di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak sangat menyilaukan di malam yang gelap. Tubuh Dao. Ye Shen melihat ke langit berbintang dari jauh, seolah-olah dia bisa melihat gurun tak terbatas dari jarak ribuan mil yang tak terhitung jumlahnya, dan melalui gurun itu, dia bisa melihat pemandangan yang mempesona di istana yang bobrok. Itu adalah 9 doppelgangernya, salah satunya yang paling mempesona. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya bintang yang terang, dipenuhi dengan cahaya bintang, bahkan rambut hitamnya tercemar dengan kemegahan ilahi yang mempesona. Tidak hanya itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kultivasi doppelganger itu maju dengan cepat, dari alam yuan manusia sampai ke alam yang sejati, dari alam yang sejati ke alam kehampaan roh, dan dari alam kehampaan roh ke alam berongga-berongga dalam satu langkah, berhenti dengan mantap di tingkat pertama alam berongga-berongga. Adegan ini, bahkan Ye Shen tidak bisa menahan keheranan sejenak. Tidak menyangka bahwa salah satu doppelganger yang dia tinggalkan di tanah terlarang gurun telah berubah menjadi tubuh Dao yang bertentangan dengan kemungkinan.
Orang harus tahu bahwa doppelganger dan tubuh Dao tidak berada pada level yang sama. Tubuh Dao adalah eksistensi yang independen dibandingkan dengan doppelganger. Mungkin memiliki pikiran dan bakat yang independen, bakat yang membuat kultivasi dan kekuatan mereka jauh lebih unggul daripada doppelganger, melebihi yang asli, dan bukan tidak mungkin. Naga, Tuan Long. Ye Sen berseru dengan panik kepada naga Tuwir Taixu yang berada jauh di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang. Kamu sakit, bukan? Memanggilku di tengah malam lagi. Tak lama kemudian, naga Tuwir Taixu yang sedang tidur terbangun dan mulai mengumpat bahkan sebelum mata naganya terbuka. Aku keluar dari tubuh Daoku lagi, kata Ye Sen. Setelah mendengar ini, naga Tuwir Taixu membuka mata naganya dengan cahaya ilahi yang terang di dalamnya, menatap sementara 9 doppelganger Ye Sen, seolah-olah ia bisa melihat situasi di sisi Ye Sen melalui hubungan antara doppelganger dan yang asli. Di mana itu? Setelah melihat-lihat, naga Tuwir Taixu bahkan tidak menemukan tubuh Dao Ye Sen yang baru muncul. Di tanah terlarang gurun, Ye Sen berkata dengan panik, itu salah satu dari 9 doppelganger saya yang entah bagaimana berubah menjadi tubuh Dao. Tanah terlarang gurun. Mata naga Tuwir Taixu berbinar lagi, mencoba melihat tanah terlarang gurun melalui Ye Sen, tetapi gagal melakukannya, karena ada kekuatan misterius yang mengaburkan semua yang ada di tempat aneh itu. Tidak bisa melihat. Naga Tuwir Taixu menggosok matanya, terlihat sedikit pusing saat bergumam dengan suara kecil, tempat itu, mungkin ada makhluk itu. Mengapa doppelganger berubah menjadi tubuh Dao? Apakah kamu tahu jika kamu tahu? Ye Sen membuka mulutnya dan bertanya. Lalu siapa yang tahu? Naga Tuwir Taixu yang maha tahu juga menggelengkan kepalanya. Transformasi tubuh yang terbelah menjadi tubuh Dao bergantung pada kebetulan. Tidak hanya kemungkinan tubuh asli Anda, tetapi juga kemungkinan tubuh Anda yang terbelah. Mungkin Anda memiliki pencerahan tentang keadaan pikiran yang misterius pada saat tertentu. Mungkin tubuh Anda yang terbelah telah membangkitkan kebijaksanaan ilahi secara kebetulan. Semua ini mungkin. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah bahwa dunia ini terlalu indah, dan beberapa hal sangat aneh. Kalau begitu ini terlalu aneh. Ye Sen mengusap dagunya. Ini disebut ciptaan, apakah ciptaan mengerti? Naga Tuwir Taixu melirik ke 9 doppelganger Ye Sen, mulutnya penuh dengan sarkasme. Aku benar-benar terkejut, kamu datang ke sini dengan penutup telepon, kan? Kamu telah menginjak kotoran sepanjang jalan. Sebenarnya, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ye Sen langsung mengabaikan sindiran naga Tuwir Taixu dan bertanya dengan bingung, saya kehilangan kontak dengan Anda dan doppelganger klan Zheng yang ketika saya berada di tanah terlarang gurun. Sementara doppelganger saya berada di tanah terlarang gurun, saya dapat mempertahankan kontak dengan mereka sepanjang waktu. Ini sepertinya agak tidak konsisten. Kenapa lagi kamu mengatakan bahwa tanah terlarang gurun itu aneh? Naga Tuwir Taixu berbulu, kupikir ketika kamu tidak ada kerjaan, mungkin kamu bisa berkeliling tanah terlarang gurun lagi, kamu mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Tidak, aku tidak akan berani pergi ke tempat itu lagi. Ye Sen menggelengkan kepalanya dengan panik. Apa yang kamu takutkan? Dengan doppelganger yang mentransmisikan kekuatan bintang untukmu jauh dan luas, kekuatan spiritualmu tidak akan pernah habis. Kamu bahkan tidak akan pergi ke kondisi yang unik. Apakah kamu bodoh? Dari apa yang kamu katakan, masih ada harta karun besar di tanah terlarang gurun. Ye Sen mengelus dagunya dan melihat ke arah naga Tuwir Taixu, bertanya dengan makna yang dalam, Tuan Naga, apakah kamu tahu sesuatu? Harta karun secara alami adalah harta karun yang besar, wajar untuk mengetahui sesuatu, tetapi lebih baik kamu tidak mengetahui hal-hal itu sekarang. Naga Tuwir Taixu berkata dengan makna yang lebih dalam, ketika saya keluar suatu hari nanti dan pergi ke sana sendiri, jika tebakan saya terbukti benar, saya dapat memberitahu Anda dengan penuh tanggung jawab bahwa cu besar ini sangat menarik. Astaga, kamu tidak membuatku takut. Aku tidak punya waktu untuk menakut-nakuti kamu, kurasa aku tidak akan bisa tidur malam ini, aku harus memeriksa beberapa hal. Naga Tuwir Taixu berkata dan langsung memblokir percakapan dengan Ye Sen. Great Chu menarik. Ye Sen mengelus dagunya, kata-kata naga Tuwir Taixu mewakili sesuatu yang sangat tidak rumit. Bos,
Segera, sebuah suara terdengar di lautan ilahi Yesen. Setelah mendengar ini, Yesen mengarahkan matanya ke langit berbintang dan menatap tubuh Dao berbintangnya dengan ekspresi yang luar biasa. Kamu masih bisa bicara. Bisa, tubuh bintang Dao tertawa dengan suara hangat, memberi orang perasaan nyaman seperti bermandikan angin musim semi. Kamu menarik. Yesen mengusap dagunya dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Star Dao bodinya. Dia harus tahu bahwa tubuh Dao api abadi dan tubuh Dao guntur surgawi tidak dapat berbicara. Tetapi Star Doppelganger yang baru dipromosikan ini dapat berbicara. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya? Bagaimana omong kosong ini seperti lelucon? Bolehkah saya keluar sebentar? Saat Yesen tertegun, tubuh bintang Dao menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Tempat ini membosankan. Kamu harus keluar. Yesen berkata dengan panik, tidak, aku akan memberimu tugas, pergi mencari guruku di Chu Utara. Ketika kamu menemukannya, segera beritahu aku, juga, aku akan mengirimkan kekuatan ilahi rahasia kepadamu. Mencari secara rahasia, jangan merepotkanku, lebih baik bawa topeng, kau tahu. Mengerti. Wah, setelah mengakhiri percakapannya dengan tubuh Dao Bintang, Yesen sekali lagi turun ke jalan, melintasi langit berbintang seperti pelangi ilahi. Dia masih dalam suasana hati yang baik, meskipun dia tidak tahu mengapa tubuh Dao muncul begitu saja, tapi ini adalah peristiwa yang sangat menggembirakan. Kekuatan pertempuran tubuh Dao, meskipun tidak sekuat aslinya, masih sebanding dengan alam surgawi biasa, dan bersama dengan tubuh Dao api abadi, tubuh Dao guntur surgawi dan tubuh Dao dari satu nafas yang mengubah tiga kemurnian, bukan tidak mungkin untuk menghabisi alam surgawi. Langit benar-benar memperhatikan saya. Yesen tidak bisa menahan senyum saat memikirkan hal itu. Namun, tiba-tiba, darah hitam sekali lagi tumpah dari mata kirinya, mengalir ke wajahnya. Baikel, Yesen, yang sedang terbang, mendengus sengit teredam dan menutupi mata kirinya, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya sekali lagi, menyebabkan dia, yang sedang terbang di udara, hampir jatuh dari langit yang kosong. Siapa yang menyerang mata roda abadi jalan ke-6? Yesen berkata, darah juga tumpah dari sudut mulutnya, matanya merah, dia sekali lagi melihat ke langit berbintang vas kosmos, yang pada saat ini, terlihat agak tidak jelas dan kabur di matanya, membuatnya agak tidak dapat membedakan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Pada titik tertentu, ekspresi menyakitkan Yesen perlahan menghilang, tetapi wajahnya tampak lebih pucat. Ketika saya menjadi seorang kultivator yang hebat, saya pasti akan mengungkapkan tabir misterius ini. Yesen mengeluarkan teriakan dingin dan sekali lagi melesat di udara, seperti cahaya ilahi kemasan yang menembus langit berbintang yang berkabut. Olehmu, saat Yesen pergi, suara misterius dan lucu Tuwir bergema di langit dan bumi, yang tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Saat itu hampir fajar sebelum Yesen mendarat di depan kota Tuwir. Meskipun kota ini tidak besar, namun sangat makmur, dan ada pembudidaya yang keluar masuk, tetapi pada dasarnya semuanya berada di bawah alam Empirean. Pada saat ini, Yesen sedang berdiri di pintu masuk kota, melihat dengan penuh minat pada sebuah potret, atau lebih tepatnya, pemberitahuan buronan, yang dipasang di bawah tembok kota, dan orang yang dicari oleh potret itu tidak lain adalah dia, Yesen. Klan Zhengyang, Anda sangat kaya. Aku bahkan tidak tahu bahwa hidupku menjadi begitu berharga. Yesen tertawa dingin, untuk hadiah itu, bahkan tekadnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menamparkan bibirnya. 10 pil roh 5 butir, 90 juta batu roh, 10.000 keping senjata roh kelas atas, 3 teknik kelas tinggi, dan 3 seni suan kelas tinggi. Cek-cek, klan Zheng yang benar-benar telah memberikan uang darah kali ini. Bukan hanya Yesen, orang-orang yang berkumpul di sini juga terdiri dari 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar, dan mulut mereka penuh dengan tamparan saat melihat hadiah itu. Tapi ya, kehebatan pertempuran Yesen, itu bukan lelucon, tidak kurang dari selusin alam surga semu telah mati di tangannya. Seseorang menghela nafas, orang normal tidak akan menyentuhnya, siapapun yang berani menangkapnya harus memiliki tingkat kultivasi setidaknya alam surga kuasi. Itu benar, dan 1 atau 2 alam paragon tidak cukup baik. Seseorang merengek, memikirkan kembali ke hari itu, lebih dari 30 alam surgawi dan ribuan alam Empirean dibunuh olehnya,
jika kita mengukur kesulitan ini, hadiah yang diberikan oleh Sekte Zeng yang masih kurang. Bahkan jika hadiah ini diberikan, saya rasa mereka akan terlalu menganggur untuk bersenang-senang. Aku senang mendengarnya. Ye Sen mengusap dagunya dan menyela dengan nada serius. Jangan khawatir tentang kekuatannya, mari kita bicara tentang statusnya. Dia adalah orang suci dan, saya telah mendengar bahwa untuk menyelamatkannya, orang-orang kota dan telah bergabung dalam perang. Menyeberanginya berarti menyeberangi kota dan, maka jangan menyeberang. Jika Anda bertanya kepada saya, jangan terbawa oleh iblis. Seorang pria berlidah tajam berkata dengan wajah penuh arti, kutu kupret itu adalah tuan yang pendendam, bahkan berani menculik mantan pacarnya, orang yang tidak tahu malu, lebih baik tidak main-main, dibunuh saja, jika ini tidak terbunuh, kutu kupret itu bisa melakukan apa saja yang tidak tahu malu. Ketika dia mengatakan itu, Ye Sen tidak bisa membantu tetapi melirik ke atas dan ke bawah pada orang ini. Melihat wajah tidak tahu berterima kasih itu, dia merasakan dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Segera, pria itu terbang keluar, memotong busur yang indah di atas kehampaan. Waktu yang lama berlalu sebelum sebuah ledakan terdengar, bersama dengan lolongan kutukan seperti serigala. Apa-apaan ini? Ye Sen bertepuk tangan dan berjalan ke kota Tuwir di bawah sepasang mata yang terpana, bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki ketika mereka menyadari bahwa pemuda yang mereka lihat adalah Ye Sen. Dengan bantuan susunan teleportasi di sini, kita seharusnya bisa mencapai Dong Yue dalam waktu kurang dari 3 jam. Ye Sen langsung mengabaikan tatapan di belakangnya, berjalan ke kota, dan langsung menuju ke pusat kota, tidak lupa menghitung jarak sambil berjalan. Ya Tuhan! Segera, transmisi suara melayang ke lautan ilahi Ye Sen. Mendengar suara itu, Ye Sen mengangkat alisnya dan dengan sangat akurat mencari sumber suara itu. Itu adalah kedai teh dan toko anggur, dan orang yang mengirimkan suara itu kepadanya tidak lain adalah pemilik kedai teh itu, seorang lelaki tua dengan tingkat kultivasi rendah, tingkat pertama dari alam meditasi kosong, tetapi di kota Tuwir ini, itu dianggap sangat tinggi. Jaringan intelijen manusia kuning benar-benar dominan. Ye Sen menghela nafas dengan kagum di dalam hatinya, memiliki benteng intelijen di kota Tuwir yang begitu terpencil. Dengan sebuah pikiran di benaknya, dia melemparkan jubahnya dan menemukan tempat yang nyaman di depan kedai teh seolah tidak ada yang salah. Berita baru saja datang dari Dong Yue bahwa subdivisi ketiga dan ke-8 dari Sekte Zeng yang telah mengepung keluarga Dong Yue Sangguan. Pria tua renta itu mentransmisikan suaranya sambil dengan hormat menuangkan secangkir teh untuk Ye Sen, berakting dengan sangat baik sehingga siapapun yang melihatnya tidak akan percaya bahwa ini adalah pembudidaya dari alam Empirean. Kekuatan dari dua aula, mendengar transmisi suara lelaki tua renta itu, bahkan Ye Sen tidak bisa menahan cemberut. Orang harus tahu bahwa meskipun keluarga Sangguan dari Dong Yue kuat, kekuatan keseluruhannya mirip dengan kekuatan satu aula Sekte Zengyang, dan bagi Sekte Zengyang untuk mengirim pasukan dari dua aula dalam satu tarikan nafas, ini adalah satu tarikan nafas untuk memusnahkan keluarga Sangguan. Memikirkan hal ini, Ye Sen masih merasa sedikit bersalah. Bukankah karena keluarga Sangguan telah datang membantunya hari itu sehingga klan Zeng yang menyerang keluarga Sangguan dalam formasi yang begitu besar? Mungkin juga karena kejadian inilah keluarga Sangguan dibenci oleh klan Zengyang dan dianggap sebagai duri di pihak mereka. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim pasukan sebesar itu untuk menyerang keluarga Sangguan. Bagaimana keadaannya di klan Bei Huan Wang? Ye Sen dengan lembut mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya dengan lembut. Berita datang setengah jam yang lalu, klan Bei Huan Wang terkejut dan telah dimusnahkan. Orang tua itu buru-buru mengirimkan suaranya, saat ini, Bumi dan Guntur Zun dan yang lainnya mungkin sudah dalam perjalanan kembali ke Hang Yue. Kirim pesan ke markas Hang Yue. Ye Sen segera mengirimkan suara, transfer 9 alam surgawi semu ke saya, dan juga, mereka yang memiliki tingkat kultivasi di atas alam Empirean di 9 subdivisi Hang Yue, segera berangkat ke Yue Timur. 9. Semua orang dari 9 subdivisi di atas alam berongga. Semuanya berpartisipasi dalam pertempuran. Mendengar ini, lelaki tua yang telah menyamar dengan sangat baik itu hanya bisa tertegun sejenak, menuangkan semua tehnya, astaga. Ya Tuhan, bukankah pertempuran ini terlalu kecil?
Ini terlalu besar. Untuk mengurangi korban, yang dibutuhkan adalah penekanan kekuatan absolut. Ye Sen berbicara dengan santai, sudut mulutnya masih tercelup dalam senyuman dingin. Jarang sekali klan Zeng yang mengirimkan sepotong besar daging berlemak kepada kita. Jika kita ingin menelannya, ayo kita beri dia telan yang bersih. Kesempatan seperti itu tidak datang setiap saat. Mengerti. Pria tua yang sudah tua itu menuangkan semangkuk teh untuk tamunya, berbalik dan masuk. Cheng Kun, aku menerima hadiah besarmu. Di sini, Ye Sen sekali lagi mengeluarkan tawa dingin sebelum bangkit dan berjalan menuju pusat kota. Ini adalah sekelompok pegunungan, dan jauh di dalam pegunungan, ada sebuah kota tuir dengan atmosfer yang luar biasa, yang dikenal oleh orang-orang di Chu Selatan, kota surgawi Yue Timur. Dari kejauhan, seluruh kota bersinar dengan cahaya dan kecemerlangan, seperti mutiara yang menyilaukan di tengah-tengah pegunungan. Ini adalah keluarga Sangguan dari Pegunungan Timur, salah satu raksasa besar di Chu Selatan. Pada saat ini, di luar kota surgawi Yue Timur, tanah dan kehampaan berwarna hitam dengan sosok manusia, seperti gelombang pasang, masing-masing dengan aura yang kuat. Tekanan kuat mereka membentuk aliran yang terus-menerus, menyebabkan langit yang hampa bergemuruh tanpa henti. Ini adalah pasukan dari cabang ketiga dan cabang ke-8 Sekte Zeng yang mengelilingi seluruh kota surgawi Yue Timur. Gelegar, gemuruh di langit dan bumi tak henti-hentinya saat pasukan kedua Aula menggerakkan 18 formasi serangan besar dengan sekuat tenaga, dengan panik membombardir batas perlindungan gunung di kota surgawi Yue Timur. Selain itu, gada pedang yang luar biasa, bayangan tinju, jejak telapak tangan, senjata roh, dan diagram formasi juga membanjiri batas perlindungan gunung keluarga Sangguan pada saat yang sama, dan besarnya suara membuat hati orang-orang bergetar karena terkejut. Kalau begini, dalam waktu kurang dari sehari, keluarga Dong Yue Sangguan bisa lenyap di Chu Selatan. Di atas awan Void Sky, Pang Tong, Master Aula cabang ketiga dari Sekte Zeng Yang, tersenyum licik, dengan cahaya haus darah berkedip-kedip di matanya. Saya telah mendengar bahwa keluarga Dong Yue Sangguan menghasilkan banyak wanita cantik. Di samping, Yin Chang, Master Aula cabang ke-8 dari Sekte Zeng Yang, bersandar di kursinya, tersenyum ceria, dan di matanya yang seperti ular, selain cahaya haus darah, ada juga cahaya yang tidak terkendali dan cabul yang berkedip-kedip. Inilah yang terjadi jika kamu melawan klan Zeng Yangku. Pang Tong tertawa mengerikan dan menyeramkan, masih kesal karena dilarikan oleh Ye Sen beberapa hari yang lalu, di mana dia telah dipanggil ke markas Sekte Zeng Yang dan ditegur dengan keras, dan sudah sangat marah, tetapi dia telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, tidak hanya mengizinkannya untuk menebus kesalahannya, tetapi juga melampiaskan amarahnya sepuasnya dalam pertempuran ini. Melihat keluarga Sangguan, semuanya diselimuti kesuraman. Pada saat ini, di kota surgawi Dong Yue, ada juga aliran orang yang konstan, dengan sosok-sosok yang terbang bola-balik di langit, dan gelombang orang di bumi, pria dengan baju besi perang, wanita dengan pakaian perang, dan bahkan anak-anak yang memegang pedang pemusnah. Mata mereka penuh tekad, tidak ada yang takut, mereka ingin bekerja sama untuk mempertahankan tanah air mereka, siap untuk melawan dua aula klan Zeng yang sampai mati. Pada saat ini, aula keluarga Sangguan juga dipenuhi dengan kesuraman, dan suasananya begitu menindas sehingga ingin dipelintir. Ini adalah konsekuensi dari kecerobohanmu. Segera, keheningan di aula disela oleh seorang lelaki tua berjubah ular piton. Aura pria ini sangat agung, suaranya bergema dan kuat, mengguncang aula dengan dengungan yang konstan. Saat dia berbicara, jubah berjubah ular pitonnya berkobar, dan keagungan seorang atasan terlihat jelas di antara tangan dan kakinya. Wajahnya suram, dan matanya bahkan lebih tajam saat dia menatap Sangguan Bo, Sangguan Han Yue dan Sangguan Yu. Untuk menyelamatkan Ye Sen, dia berusaha keras untuk menyinggung klan Zeng Yang, dan sekarang bencana telah menimpa mereka. Sangguan Yu ingin berbicara, tetapi disela oleh kata-kata Sangguan Bo. Saya yang harus disalahkan atas masalah ini, saya tidak bijaksana. Sangguan Bo mengambil langkah maju, tolong hukum paman ketiga. Apakah berguna untuk menghukummu? Sangguan Xuanjiang berteriak, akankah klan Zeng yang mundur jika Anda dihukum? Apakah Anda tahu bahwa kecerobohan Anda akan membawa klan Sangguan saya kembali ke kehancuran? Baiklah.
Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan lembut melambaikan tangannya, wajahnya juga jelek sekali, tapi nadanya lebih lembut daripada Sangguan Xuanjiang. Lelaki tua ini adalah leluhur tua lain dari keluarga Sangguan, Sangguan Xuanzong. Huff. Sangguan Xuanjiang mendengus dingin, wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ini bukan waktunya untuk menyalahkan. Sangguan Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa lupa melirik Sangguan Xuanjiang, klan Zheng yang telah lama mengincar keluarga Sangguan saya, bahkan tanpa tindakan Bo, Yue dan Yu, mereka pasti akan bergerak melawan keluarga Sangguan saya cepat atau lambat. Itu mudah bagi kakak untuk mengatakannya. Sangguan Xuanjiang mendengus dingin, jika kita mendengarkan kata-kataku dan mengikuti klan Zheng Yang, keluarga Sangguanku tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Xuanjiang, Sangguan Xuanzong berkata dengan suara yang dalam, wajahnya berubah menjadi jelek. Keberadaan seperti apa klan Zheng Yang, metode mereka jelas bagi Anda dan saya. Apakah Anda ingin klan Sangguan saya menjadi boneka mereka selama beberapa generasi? Itu lebih baik daripada sekarang, ketika masih ada cara untuk hidup sebagai boneka. Dalam satu hari, keluarga Sangguanku akan disingkirkan dari Chu Selatan. Itu tidak masuk akal. Sangguan Xuanzong berteriak dengan dingin, anak-anak keluarga Sangguan saya terlahir terbuka dan jujur, bagaimana mungkin ada orang yang takut akan hidup dan mati? Kamu, Sangguan Xuanzong, Sangguan Xuanjiang, apakah kamu masih ingin melakukan perjuangan yang sia-sia? Sangguan Xuanjiang baru saja akan membalas ketika suara menggoda dan menyenangkan datang ke aula dari luar. Jika Anda ingin bertarung, bertarunglah. Saya takut pada Anda. Sangguan Xuanzong berteriak dengan dingin, terutama ketika dia melihat tatapan menyeramkan dan cabul di mata Pang Tong dan Yin Chang melalui batas. Energi pembunuhnya langsung melonjak, sedemikian rupa sehingga sangat murni sehingga menyebabkan aula besar membeku dalam es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan terlalu marah. Yin Chang, yang sedang berbaring di kursinya, tersenyum licik dan dengan santai memutar jari pelatuk di ibu jarinya, keluarlah dari kota dan menyerah, sumbangkan beberapa wanita cantik, kami merasa nyaman dan secara alami akan memohon belas kasihanmu. Masukkan kentut ibumu. Mendengar kata-kata ini, Sangguan Xuanjiang juga marah. Dengan statusnya, dia bahkan meledak dengan kata-kata kotor. Sekarang dia tahu bahwa yang ada di luar adalah sekelompok serigala dan harimau. Daripada membiarkan keluarga Sangguan menderita penghinaan, akan lebih baik mati dalam pertempuran. Benar-benar tidak melihat peti mati dan tidak meneteskan air mata. Yin Chang tersenyum ganas dan mengayunkan lengannya dengan ekspresif. Serang kota. Dengung. Bas. Bas. Begitu dia berbicara, pasukan kedua aula, yang telah berhenti menyerang selama kurang dari 10 detik, mulai beraksi sekali lagi, dan 18 formasi mantra penyerangan dengan cepat menghidupkan kembali kekuatan mereka, saat langit dipenuhi dengan bayangan pedang, cengkeraman ilahi, bayangan kepalan tangan, cetakan telapak tangan, senjata roh, dan diagram formasi yang menekan batas perlindungan gunung keluarga Sangguan. Gelegar, dentuman beruntun terdengar seperti guntur saat batas perlindungan gunung keluarga Sangguan berdengung dan bergetar begitu keras oleh gelombang serangan yang kuat ini sehingga hampir pecah. Sangguan Xuanjiang mendengus dingin lagi, dan segera duduk berlutut, dengan cepat mencekik segel tangannya. Seperti dia, Sangguan Xuanzong juga duduk berlutut tanpa urutan tertentu dan mencekik segel yang sama dengan Sangguan Xuanjiang. Segera, formasi Yin dan yang muncul di bawah kedua pria itu, dan dua pelangi ilahi langsung naik dari topi surgawi mereka tanpa urutan tertentu, menstabilkan batas perlindungan gunung keluarga Sangguan. Namun, semua orang di aula mengerti bahwa, sama seperti dua leluhur tua yang bertanggung jawab atas perbatasan, hanya masalah waktu sebelum keluarga Sangguan dilanggar, karena pasukan dari dua aula sekte Zheng yang terlalu besar. Kakak, melirik Sangguan Xuanjiang dan Sangguan Xuanzong, Sangguan Yu menundukkan matanya, kami telah menjadi orang berdosa dari keluarga Sangguan. Jangan katakan hal-hal konyol. Sangguan Han Yue membisikkan senyuman dan dengan lembut memegang tangan giok Sangguan Yu, hari ini pasti akan datang cepat atau lambat, tindakan kita hanya membuat hari ini datang lebih awal. Lalu apakah kamu menyesal menyelamatkannya? Sangguan Yu mengangkat matanya dan diam-diam menatap Sangguan Han Yue. Matanya yang indah masih dipenuhi kabut berair.
Tidak ada penyesalan. Sangguan Han Yue menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama, dan dia tidak lagi menyembunyikan emosinya. Dengan senyum tipis dengan kelembutan, dia adalah kekasih kita. Aku ingin bertemu dengannya. Kabut berair di mata Sangguan Yu akhirnya mengembun menjadi embun beku, membekas di pipinya yang pedih. Yo, ini lucu. Begitu kata-kata Sangguan Yu jatuh, suara bercanda terdengar di langit dan bumi, dan Sangguan Yu dan Sangguan Han Yue, yang terlihat sedih beberapa saat sebelumnya, dengan ganas mengangkat pipi mereka untuk melihat keluar. Yo, ini lucu sekali. Dengan suara ini, tidak hanya keluarga Sangguan, tetapi juga pasukan klan Zeng yang menoleh ke samping. Bang, bang, bang. Tak lama kemudian, sebuah dentuman pelan namun berirama terdengar, kekosongan bergetar, dan jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda akan mendengar suara orang berjalan, mungkin tubuhnya terlalu berat untuk menapaki dengungan langit yang kosong. Saat kerumunan orang menyaksikan, seorang pria muda yang menggantung di tusuk gigi, menarik kaki celananya dan membawa pedang naga muncul di hadapan semua orang. Dia diselimuti aura ilahi keemasan, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kemuliaan ilahi keemasan, kakinya menginjak lautan bintang keemasan, kepalanya menggantung di langit berbintang yang luas, seperti bintang, menyilaukan, dan seperti dewa perang, oh tidak, lebih tepatnya seperti dewa perang yang gemuk. Ye Sen. Di tempat itu, Master Aula ketiga Zeng Yang Pang Tong dan Master Aula 8 Yin Chang bangkit dengan aura yang kuat, meskipun mereka belum melihat banyak wajah Ye Sen, itu sudah terukir di tulang mereka. Mereka bukan satu-satunya, pasukan kedua Aula juga melonjak dengan energi, dan banyak dari yang terkuat telah mengencangkan cengkeraman mereka pada pedang pemusnah mereka. Mereka terkejut dengan kemunculan Ye Sen di sini, tetapi sangat terkejut pada saat yang sama. Mereka harus tahu bahwa mereka memiliki pasukan dari dua aula di sini, jadi meskipun Ye Sen kuat, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dalam hal ini, jika mereka beruntung, tentara akan menutupi dan membunuhnya, dan mereka mungkin akan menghancurkan Ye Sen, dan jika mereka membawa mayat itu kembali untuk mengambilnya, ketika pemimpin sekte senang, mungkinkah pahala itu lebih sedikit? Pada saat itu, mata semua orang bersinar dengan api, bahkan para pembudidaya dari alam kekosongan roh. Sedemikian rupa sehingga, karena penampilan Ye Sen, serangan terhadap keluarga Sangguan benar-benar berhenti, dan sepasang mata berkilau itu semuanya tertuju pada Ye Sen, seolah-olah mereka sedang menatap harta karun yang sangat besar. Dia benar-benar ada di sini. Di aula utama keluarga Sangguan, Sangguan Yu dan Sangguan Han Yue melihat dengan linglung, bahwa Ye Sen, yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasukan penekan hitam, sangat besar di mata mereka yang indah, dan wajah bersudut itu diukir ke dalam hati mereka satu persatu saat ini. Kakak, dia ada di sini. Mata Sangguan Yu penuh dengan air mata, tampak seolah-olah dia terpesona, pria yang menghantui mimpinya berdiri di luar hidup-hidup seperti itu. Sangguan Han Yue tersenyum manis, matanya yang indah juga diselimuti kabut berair, sosok dalam kabut itu sangat jelas. Beraninya kamu datang setelah menyebabkan keluarga Sangguanku berada dalam situasi seperti ini. Di samping, Sangguan Xuanjiang mengeluarkan tangisan dingin, pada saat ini, jika tidak ada tentara klan Zeng Yang, dia mungkin benar-benar terbunuh untuk berbicara dengan Ye Sen tentang kehidupan. Dewa pemusnah Qin Yu dan Sen Ye Sen, mereka memang pahlawan muda. Lebih dari yang lain, Sangguan Xuanzong adalah orang yang mengungkapkan senyum lembut. Dia adalah Ye Sen. Di tengah kota surgawi Yue Timur, putra dan putri keluarga Sangguan juga mengangkat kepala untuk melihat Ye Sen. Lebih dari 80% dari mereka belum pernah melihat Ye Sen, dan sekarang setelah mereka melihat pria ganas yang legendaris itu, keingintahuan mereka membuat mereka semua melupakan penderitaan keluarga Sangguan saat ini. Dewa pemusnah Qin Yu, dan Sen Ye Sen, yang legendaris, dia terlihat seperti ini. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Seseorang tanpa sadar menggaruk kepalanya. Benar-benar butuh banyak usaha untuk sampai ke sini setelah melangkah melalui sepatu besi. Di tengah-tengah lautan diskusi, suara Riang Pang Tong dan Yin Chang bergema di langit dan bumi saat keduanya perlahan berjalan melewatinya. Aura mereka menanjak dengan setiap langkah yang mereka ambil. Keduanya juga memiliki kilatan berapi-api di mata mereka.
Mereka adalah alam semu surga yang kekuatan pertarungannya tidak lebih lemah dari Tong Xuan, dan mereka berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan Ye Shen, dan mereka telah memperhitungkan dengan baik bahwa setelah menghancurkan Ye Shen, mereka dapat pergi dan mengumpulkan hadiahnya, yang akan menjadi sangat kaya bagi mereka. Keduanya bahkan berjalan lebih cepat, masing-masing dengan agenda mereka sendiri, takut jika mereka lambat, yang lain akan menjadi yang pertama mendapatkannya. Saya dulu adalah murid dari Sekte Zheng Yang, dan saya bahkan belum pernah melihat kalian berdua sebagai pejabat besar. Melihat mereka berdua menerkam, Ye Shen seolah-olah tidak melihat mereka, masih menggelengkan kepalanya dan mengucapkan beberapa kata yang kurang gizi. Aku hanya murid biasa saat itu, kalian luar biasa. Kalian adalah Master Kuil, kalian masing-masing adalah eksistensi yang menggantung. Saya harus mendaftar dan mengantri untuk melihat kalian semua, dan bahkan jika saya melakukannya, saya tidak akan bisa melihat kalian. Sekarang setelah saya melihat mereka, saya sedikit kecewa. Jadi seperti inilah penampilan seorang Master Aula dari Sekte Zheng Yang. Saya tahu gadis suci Anda, kami mengambil mangkuk yang rusak tahun itu bernilai banyak uang. Mendengarkan Ye Shen mengucapkan kalimat demi kalimat, orang-orang keluarga Sangguan tercengang. Ada apa dengan itu? Kita bertarung di sini. Apa yang kamu lakukan terdampar di sini? Juga, dua alam surgawi berlari ke arahmu. Apa kau tak bisa melihat atau kau buta? Dua orang dodol. Ketika keluarga Sangguan bingung, Ye Shen mengeluarkan lolongan dominasi serigala. Tepat ketika Pang Tong dan Yin Chang berada kurang dari 100 meter darinya, saat dia masih berbicara dengan cara yang bermartabat, saat ini dia menoleh dan melarikan diri, kecepatan menyadap itu sama sekali bukan pot. Adegan ini, lihatlah orang-orang keluarga Sangguan, dua mata, sudut mulut yang membeku, berkedut. Mereka telah mendengar bahwa Ye Shen adalah harta karun hidup terbesar di dunia, tetapi hari ini mereka melihatnya, dan dia benar-benar seperti namanya. Tidak ada orang lain selain dia yang berani memarahi kepala Aula klan Zheng yang dengan cara seperti itu. Kemana harus pergi? Yin Chang dan Pang Tong, dua komandan pasukan, baru saja melupakan misi mereka datang ke sini, dan mengejar Ye Shen ke kiri dan ke kanan. Kecepatan mereka tidak ada panci yang memanggil ketel hitam. Serang. Melihat bahwa kedua komandan utama telah terbunuh, pasukan kedua Aula itu maju dengan kekuatan penuh, hitam seperti air laut. Bang! Gelegar. Segera, raungan mengejutkan datang dari arah di mana Ye Shen melarikan diri, dan pemandangan itu bukanlah pemandangan biasa karena semua gunung yang tinggi dan besar itu runtuh satu persatu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini bukan apa-apa. Melihat pemandangan yang menantang surga itu, wajah keluarga Sangguan menjadi satu demi satu. Hal ini kok seperti lelucon? Kalian bertempur begitu besar untuk mengalahkan kami, hanya karena penampilan Ye Shen saja semua terdesak. Apakah kalian masih mempertimbangkan perasaan kami? Kami adalah karakter utama, sangat memalukan di sana. Aku berkata, di aula keluarga Sangguan, Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang membuka mulut mereka satu demi satu, menyisakan tekad mereka, ekspresi mereka sedikit aneh. Tidak hanya mereka, tetapi ratusan mulut di aula, wajah mereka juga menjadi sangat indah, dan keluarga Sangguan, yang dikelilingi oleh banjir orang beberapa saat yang lalu, menjadi kosong pada detik ini. Kakak, apakah dia akan baik-baik saja? Melihat gunung besar yang telah runtuh di luar, Sangguan Yu mencengkeram tangan giok Sangguan Han Yue dengan erat, pipinya yang menakjubkan sedikit pucat, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia adalah dewa pemusnah, Qin Yu. Sangguan Han Yue menarik napas dalam-dalam, tetapi kata-kata itu diucapkan tanpa nafas. Itu adalah pasukan dari dua aula, jika mereka dikepung. Belum lagi dia, Ye Shen, bahkan jika dia adalah Raja Pedang, dia akan dihancurkan dengan cara yang sama. Kutu kupret itu hanya di sini untuk menggoda. Di samping, Sangguan Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mengapa saya mendengar seseorang memarahi saya? Begitu kata-kata Sangguan Bo jatuh, sebuah suara mendayu-dayu terdengar. Sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, seorang pria muda dengan tusuk gigi yang menjuntai, menarik kaki celananya dan membawa pedang naga masuk, terlihat seperti gangster kedua. Astaga, ketika mereka melihat Ye Shen masuk,
lebih dari 90% orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tenanglah, tenanglah. Ye Sen mengusap rambutnya dengan sangat narsis. Tapi saat berikutnya, sebuah siluet jatuh ke dalam pelukannya. Kemeja di dadanya langsung basah. Ye Sen, aku tahu kamu masih hidup. Aku tahu kamu akan datang. Melihat Sangguan Yu yang begitu tanpa pamrih, Sangguan Xuanzong dan yang lainnya membuka mulut. Selama periode ini, selalu ada orang-orang yang wajah tuanya menghitam. Dahi mereka penuh dengan garis-garis hitam yang berlarian, seperti Sangguan Xuanjiang, yang, untuk sesaat, hampir menerkam untuk meninju seseorang. Ye Sen melirik wajah-wajah hitam besar itu dan tidak bisa menahan batuk kering. Biarkan aku menahannya sebentar lagi. Alih-alih melepaskannya, tangan giok Sangguan Yu menggenggam di belakang Ye Sen. Bahkan mungkin dia tidak tahu seberapa kuat kekuatannya, dan pelukan itu menyebabkan Ye Sen hampir kehabisan nafas. Di aula, suasana saat ini menjadi sedikit aneh, keheningan sedikit tidak normal. Seperti Sangguan Han Yue, dengan senyum tipis di wajahnya, dan noda merah berkedip-kedip di atas pipinya. Namun, orang-orang seperti Sangguan Xuanzong, sedang mengelus jenggot mereka dan melihat ke arah Void Sky yang tak terkendali. Mereka seperti Sangguan Xuanjiang, yang wajah tuanya telah berubah menjadi hitam seperti arang. Dua orang lainnya, seperti Sangguan Bo, melihat ke bawah ke arah ini dan itu, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu yang disebut batu tulis. Ye Sen sedikit malu, melihat sekelompok orang tua, dia tersenyum sinis, lebih buruk daripada menangis, selalu ada perasaan bahwa dia akan dipukuli. Pada titik tertentu, suara batuk ringan baru saja menyela keheningan di aula. Bagaimana dengan pertarungan ini? Tidak bisakah kita melangkah lebih jauh? Kali ini, Sangguan Yu, yang terbangun oleh batuk ringan, melepaskan Ye Sen dengan panik. Matanya penuh air mata dan pipinya terasa panas sesaat. Dia menunjukkan perasaannya yang sebenarnya, tetapi dia lupa kesempatan itu. Ye Sen, apa yang kamu lakukan di sini? Segera, Sangguan Xuanjiang berteriak dengan wajah hitam. Sudah jelas, aku datang untuk menyelamatkan hari ini. Ye Sen memasukkan tusuk gigi lagi ke dalam mulutnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Ternyata aku masih bisa memainkan rok ini. Selamatkan pertunjukan. Kata-kata Ye Sen membuat Sangguan Xuanjiang tertawa karena marah. Dengan kamu sendiri, bisakah kamu mengalahkan pasukan dua aula? Tidak bisa mengalahkannya. Kepala Ye Sen menggeleng seperti mainan. Sangguan Xuanjiang hampir tersedak sampai mati karena kehabisan napas. Kamu hanya di sini untuk omong kosong, kan? Fakta sebenarnya bahwa Anda tidak bisa mengalahkannya dan masih berbicara dengan sangat bangga, juga berani menjemput cicit perempuan saya. Xuanjiang, Sangguan Xuanzong berkata dengan suara yang dalam, bahkan dia hampir menerkam Ye Sen saat itu juga, apalagi Sangguan Xuanjiang. Jika dia tidak turun tangan, aula besar akan ramai dengan aktivitas. Bagaimana kamu bisa masuk? Di sini, Sangguan Yu menarik sudut mantel Ye Sen yang masih melihat sekeliling. Batas semacam ini, sulit untuk mengalahkanku. Ye Sen menyeringai. Kamu seharusnya tidak masuk. Sangguan Yu menggigit gigi cangkangnya. Masuk adalah cara untuk mati. Itu tidak mungkin. Ye Sen mengusap rambutnya lagi dengan narsis. Aku membawa seseorang ke sini. Membawa seseorang ke sini. Tidak hanya Sangguan Yu, tetapi bahkan Sangguan Han Yue, Sangguan Bo, Sangguan Xuanzong, dan yang lainnya tanpa sadar melihat keluar. Hanya saja, di luar batas, belum lagi orang, bahkan tidak ada seekor burung pun yang terlihat. Setelah melihat sekeliling, mata semua orang menatap Ye Sen lagi. Orang ini baik. Dia juga tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, dia menemukan tempat yang nyaman dan bahkan makan dan minum. Jangan terburu-buru. Ye Sen menggigit seteguk buah rohani dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada orang banyak agar tidak terlalu gugup. Saya sangat bisa diandalkan. Ya, dia bisa diandalkan. Orang-orang tua ditambah dua wanita cantik itu semuanya menatap Ye Sen dari atas ke bawah, dan matanya sangat aneh, bahkan mantan pacarnya pun diikat. Kungfu tak tahu malu Anda benar-benar dapat diandalkan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memahami apa yang Anda lihat.
Gelegar. Saat kerumunan menatap Ye Sen, terdengar suara menggelegar di luar. Melihat ini, kerumunan orang melihat keluar. Melihat dari jauh, itu adalah kumpulan orang yang berwarna hitam, seperti lautan air pasang yang menutupi langit. Memang benar, dua olah pasukan Sekte Zeng yang telah kembali, dan masing-masing dari mereka memiliki wajah hitam besar seperti arang, karena di tengah pertarungan, Ye Sen secara ajaib menghilang, menyebabkan mereka tidak bekerja sama sekali. Beri aku pertarungan. Yin Chang dan Pang Tong yang marah meraung satu demi satu, keduanya tampak pucat, tampak seolah-olah mereka telah dibunuh oleh Ye Sen saat mereka pergi untuk menangkapnya. Seketika itu juga, suara berdengung muncul, dan 18 formasi mantra menyerang, mantel dewa yang mengguncang, bayangan pedang, jejak tinju, dan jejak telapak tangan menekan batas perlindungan gunung keluarga Sangguan. Segera, batas perlindungan gunung keluarga Sangguan berdengung dan bergetar hebat, mungkin karena getarannya begitu besar sehingga gunung-gunung besar di sekitar kota surgawi Yue Timur mulai runtuh. Dodol, dua orang dodol. Tepat saat pasukan kedua olah bersiap untuk memulai babak baru serangan, lolongan serigala terdengar lagi. Di luar, Ye Sen muncul lagi, entah dari mana, dan membawa tongkat gigi serigala yang sangat besar di tangannya, tepat di tepi belakang pasukan kedua olah, menyapu area yang luas dengan satu pukulan. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Melihat Ye Sen telah muncul lagi dan menghabisi begitu banyak orang, Yin Chang dan Pang Tong yang marah menerkam di tempat untuk menghabisi mereka. Cemen bodoh. Dua orang dodol. Ye Sen melolong serigala yang mendominasi lagi, dan sebelum Pang Tong dan Yin Chang bisa membunuhnya, dia menoleh dan melarikan diri lagi, berlari lebih cepat dari kelinci dalam sekejap. Serang. Yin Chang dan Pang Tong benar-benar tersinggung, dan kecepatan masing-masing melonjak, mengejar mereka seperti surai ilahi. Serang. Di belakang mereka, pasukan kedua olah, yang baru saja kembali selama 10 detik, menekan maju lagi, satu demi satu, hitam seperti gelombang pasang orang, benar-benar luar biasa. Segera, raungan yang mencengangkan terdengar lagi, dan keluarga Sangguan masih melihat gunung besar runtuh satu persatu. Pemandangan itu sungguh tidak spektakuler biasa. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan kedua olah untuk kembali berantakan lagi, karena saat mereka bertempur, Ye Sen secara ajaib menghilang lagi. Yin Chang dan Pang Tong meraung marah. Hanya saja, saat mereka hendak melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Sangguan, wanita jalan Ye Sen muncul entah dari mana lagi, masih membawa tongkat gigi serigala yang sangat besar, dan menyapu area yang luas dengannya. Tangkap dia untukku. Kali ini, Yin Chang dan Pang Tong belajar dengan bijak dan menyuruh anak buahnya pergi dan menangkap Ye Sen. Segera, ribuan sosok dari pasukan dua olah menerkam dan menghabisi, masing-masing pada tingkat kultivasi alam Empyrean. Kutu kupret bodoh. Sekelompok orang dodol. Ye Sen mengutuk, menoleh dan melarikan diri lagi, dengan ribuan orang di belakangnya, semuanya dengan wajah suram seperti terong ungu. Bang! Bergelegar. Sama seperti dua kejadian sebelumnya, satu puncak gunung itu, satu persatu runtuh, dan pemandangannya sangat dahsyat. Namun, seperti dua kali sebelumnya, tidak butuh waktu lama bagi ribuan alam Empyrean yang mengejar Ye Sen untuk kembali, masing-masing dengan wajah hitam besar, karena di tengah pertarungan, Ye Sen telah menghilang lagi. Kutu kupret bodoh. Sekelompok orang dodol. Adegan yang diharapkan segera muncul, orang itu Ye Sen muncul entah dari mana lagi, jenaka, setelah berlari keluar dia hanya menyapu tanpa peduli, setelah itu dia menoleh dan melarikan diri lagi. Serang, serang untukku. Raungan Yin Chang dan Pang Tong mengguncang langit dan bumi. Adegan yang terjadi selanjutnya sangat menarik. Ye Sen seperti hantu, selalu muncul secara ajaib dan menghilang secara ajaib. Setiap kali dia muncul, dia akan mengayunkan tongkatnya dan menyapu sepotong, datang dan memukul, memukul dan lari, lari dan datang lagi, datang dan memukul dan lari. Ah! Antara langit dan bumi, suara marah Yin Chang dan Pang Tong seperti guntur, dan keduanya dibuat panik. Mereka tahu betul bahwa Ye Sen ada di sini untuk membuat masalah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena kemampuan Ye Sen untuk melesat sangat tinggi. Tapi mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja, orang ini datang dan menyapu satu persatu. Meskipun orang-orang itu bukan apa-apa bagi pasukan dua olah,
Tapi bagaimana dengan seiring berjalannya waktu? Tentara kedua Aula akan kelelahan oleh orang ini. Dodol, sekelompok orang dodol, dengan lolongan serigala, tongkat gigi serigala yang sangat besar diayunkan dengan cara yang luar biasa, dan orang-orang dari klan Zheng yang belum bereaksi dihantam oleh area kosong yang luas dalam sekejap. Pertama kali di timur, kedua kalinya di barat, ketiga kalinya di utara, dan keempat kalinya di selatan, membuat pasukan kedua Aula tidak berdaya. Di bawah, wajah keluarga Sangguan sudah sangat indah. Hanya dalam seperempat jam, mereka telah menyaksikan betapa tidak tahu malunya seorang wanita jalan. Inikah orang yang kamu bawa? Di aula besar keluarga Sangguan, sudut mulut sekelompok orang bergerak-gerak saat mereka melihat ke arah Ye Sen yang sedang makan dengan lahap. Bagaimana? Apakah itu menjuntai? Ye Sen dengan ganas mengacak-acak rambutnya. Mendengar ini, sudut mulut Sangguan Xuanzong dan mulut mereka tertarik lagi. Gantung atau tidak kami tidak tahu, tapi sangat murah kami yakin. Apakah kamu menggoda kami? Sangguan Xuanjiang menatap Ye Sen dengan wajah hitam besar. Omong kosong, saya di sini untuk bisnis. Ye Sen menepis mulutnya, jangan terburu-buru, teman-teman. Bukankah sekarang baik-baik saja? Saat anak buahku datang, kumpulkan mereka dan akhiri semuanya. Akhiri semuanya, beraninya kamu. Sangguan Xuanjiang jengkel dan tertawa. Apakah kamu tidak percaya? Aneh rasanya mempercayaimu. Sangguan Bo memarahi, untuk memusnahkan pasukan dua Aula, berapa banyak orang dan berapa banyak orang kuat yang diperlukan untuk melakukan itu? Berapa banyak orang yang diperlukan untuk melakukan itu? Jika Anda meledak, berhati-hatilah untuk meledakkan Anda. Tiba-tiba aku merasa tersambar petir. Ye Sen berkata dengan nada serius. Aku yang tua ingin memotongmu sekarang. Gigi Sangguan Xuanjiang berderit. Hentikan. Apa sekelompok roh? Sungguh sekumpulan perempuan jalang. Langit dan bumi dipenuhi dengan lolongan serigala yang sombong. Setelah itu, terdengar suara gemuruh kemarahan. Kedua suara ini, yang selalu muncul tanpa urutan tertentu, diputar berulang-ulang selama 2 jam tanpa henti. Suara seorang pria, lalu lihatlah orang-orang dari keluarga Sangguan di Dongyue Tiancheng, yang menghela napas dan mengatupkan bibirnya. Sungguh pasukan yang sangat besar dari dua Aula klan Zheng Yang. Dapatkah Anda menemukan orang yang lebih kuat dari Anda di Chu Selatan? Namun, meski ada banyak desahan dan pukulan, ada juga banyak terengah-engah. Meskipun tindakan Ye Sen aneh, harus diakui bahwa taktik Ye Sen masih sangat menggantung. Untuk bisa menyerang 3 kali seperti ini, dan kembali utuh setiap kali, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Tidak ada yang bisa dilakukan Ye Sen tentang itu. Itu juga membutuhkan waktu untuk memobilisasi pasukan, dan dia hanya bisa menggunakan metode tak tahu malu ini untuk mengulur-ulur waktu, karena batas keluarga Sangguan tidak seperti batas sekte Heng Yue, dan akan menjadi hal yang paling omong kosong jika ini dilanggar tanpa berpikir panjang. Di aula utama keluarga Sangguan, sekelompok orang tua pada dasarnya melihat keluar dan sesekali meluangkan waktu untuk melihat Ye Sen. Meskipun suasana di sini sudah sangat mereda karena kedatangan Ye Sen, wajah orang-orang masih sangat tidak menyenangkan. Mereka tidak tahu apakah Ye Sen benar-benar membawa seseorang ke sini atau hanya membodohi mereka. Jika itu benar maka tidak apa-apa, jika tidak, maka akan sulit bagi keluarga Sangguannya untuk lepas dari nasib hancur hari ini. Ini menganggur, ayo bantu kamu membuka laut dan... Keheningan di aula akhirnya dipecahkan oleh kata-kata Ye Sen. Setelah kata-kata ini diucapkan, apakah itu Sangguan Han Yue, Sangguan Bo dan yang lainnya, atau Sangguan Xuanzong, Sangguan Xuanjiang dan yang lainnya, tatapan mereka semua tertuju pada tubuh Ye Sen secara serempak dalam sekejap. Membuka laut dan, tapi aku hanya berada di puncak alam roh void. Sangguan Yu menatap Ye Sen dengan kaget. Itu sebabnya aku bilang aku akan membantumu. Ye Sen memperlihatkan 2 baris gigi seputih salju. Dengan itu, dia memanggil api abadi, yang sepertinya mengerti maksud Ye Sen, dan menyelinap ke dalam dantian Sangguan Yu. Baiklah, Sangguan Yu yang masih tertegun terkejut oleh rasa sakit yang tiba-tiba di perut bagian bawahnya, dan ekspresi kesakitan muncul di wajah kecilnya. Kamu, melihat ini,
Sangguan Xuanjiang dan yang lainnya segera hendak maju, tetapi mereka dihentikan oleh Sangguan Xuanzong. Mengapa lagi orang mengatakan bahwa Sangguan Xuanzong adalah leluhur tertua pertama dari keluarga Sangguan? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat segala sesuatunya. Jika dia cukup bodoh untuk menyakiti Sangguan Yu di sini, kecuali dia punya nyali untuk memakan hati beruang, dia pasti tidak akan bisa meninggalkan keluarga Sangguan. Bisakah anak ini benar-benar membuka laut dan... Kerumunan itu melirik Ye Sen dengan ekspresi tidak percaya, dan kemudian mengarahkan pandangan mereka ke Sangguan Xuanzong. Seharusnya itu mungkin. Sangguan Xuanzong dengan lembut membelai janggutnya, memaafkannya karena tidak yakin. Bantu dia membuka laut ilahi. Saat kerumunan bergumam, Ye Sen memanggil jiwa naga leluhur dan tanpa menunggu Sangguan Han Yue bereaksi sedikit pun, jiwa naga leluhur dan memasuki alisnya dengan agak agresif. Laut ilahi juga bisa dibuka dengan kuat. Kata-kata Ye Sen membuat kerumunan orang di aula langsung bergerak. Baiklah, segera, ekspresi menyakitkan juga muncul di wajah Sangguan Han Yue, hanya merasa pikirannya berdengung dan bergemuruh, seolah-olah akan terkoyak, dan seluruh kewarasannya agak bingung. Melihat ini, kerumunan mengerutkan kening lagi, tetapi melihat ekspresi hambar Ye Sen, mereka semua tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini jika Sangguan Yu dan Sangguan Han Yue berkedip sedikit pun, mereka tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Jangan menganggur juga, keluar dan jalan-jalan. Di sisi ini, Ye Sen meluruskan tubuh Dao Guntur Surgawi lagi. Segera, petir surgawi yang berlari keluar bergegas ke tubuh Sangguan Bo dan melapisi jiwanya, seperti yang diinstruksikan oleh Ye Sen. Sangguan Bo juga seperti Sangguan Han Yue dan Sangguan Yu, ekspresi kesakitan segera muncul di wajahnya, rasa sakit dari jiwanya menyebabkan tubuhnya bergetar, dan keringat dingin merembes dari dahinya segera setelah itu. Aula besar, untuk sesaat, terdiam. Bodoh. Sekelompok orang bodoh. Tetapi di luar saat ini tidak ada kedamaian, tubuh Dao Ye Sen dari satu nafas mengubah tiga kemurnian masih tanpa lelah membuat masalah, dan dengan keterampilan mengganggu dan cara tersembunyinya, dapat dikatakan bahwa ia sering menang. Raungan amarah Yin Chang dan Pang Tong juga berlanjut satu demi satu, mereka berdua benar-benar hidup untuk melihat iblis hari ini, dua paragon alam surgawi. Pasukan dari dua aula telah dibuat menderita kekacauan seperti itu oleh satu alam meditasi kosong. Ini mungkin adalah rasa malu terbesar karena mereka adalah master aula. Pada suatu saat, hanya suara seperti itu yang terdengar di aula utama keluarga Sangguan. Suara itu berasal dari Sangguan Yu. Itu masih mungkin. Wajah Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang langsung berubah menjadi keheranan. Pada saat ini, Ki spiritual yang agung telah berkumpul menuju aula besar, atau lebih tepatnya menuju Sangguan Yu, membentuk pusaran spiritual dengan dia sebagai pusatnya. Ki spiritual yang bergulir tampaknya telah menemukan jalan keluarnya dan mengalir dengan panik ke dalam tubuhnya, yang kemudian dipadamkan oleh api abadi menjadi kekuatan spiritual yang halus. Segera, Sangguan Yu, yang sedang duduk dengan lutut tertutup dan mata terpejam, memiliki cahaya yang mekar di atas tubuhnya yang halus. Kabut ilahi yang indah melekat di sekeliling tubuhnya, setiap helainya memiliki warna yang berbeda. Yang paling penting adalah bahwa auranya telah naik lebih dari beberapa level dalam sekejap, seolah-olah telah melampaui alam-alam kehampaan spiritual, mengejutkan Sangguan Xuanzong dan yang lainnya, yang matanya lurus. Api sejati anak ini masih memiliki kemampuan seperti itu. Segera, tatapan sekelompok orang tua itu tertuju pada tubuh Ye Sen, dan sepasang mata itu langsung menjadi sangat cerah. Tetap rendah hati, tetap rendah hati. Ye Sen meluruskan kerah bajunya. Benar-benar meremehkannya. Sampai saat ini, mata Sangguan Xuanjiang banyak berubah ketika mereka melihat Ye Sen. Segera, suara juga datang dari tubuh Sangguan Bo, menyebabkan tubuhnya bergetar dan cahaya ilahi di alisnya berkembang. Peringkat surgawi. Sangguan Xuanzong berteriak kaget dan menatap Sangguan Bo dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Karena peringkat jiwa Sangguan Bo telah melompat dari puncak peringkat bumi ke peringkat surga, dan bahkan tingkat kultivasinya telah beralih dari tingkat ke-8 alam Empirean untuk menghabisi dengan kuat tingkat ke-9 dari alam Empirean, sampai puncak alam Empirean dengan mantap. Bagaimana, ini? Ekspresi dari banyak orang tua sekali lagi berubah menjadi kaget.
Bu, saat mereka terkejut, sebuah suara juga terdengar dari Sangguan Han Yue. Dengung. Tubuh halus Sangguan Han Yue pertama kali bergetar sejenak sebelum mekar dengan cahaya ilahi ungu yang menyilaukan, dan di atas kepalanya, ada pelangi ilahi yang indah mengalir ke langit, dan mata Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang, yang memiliki laut ilahi, langsung bersinar, karena ini adalah tanda dibukanya laut ilahi. Aku tidak percaya bahwa bahkan laut ilahi dapat dibuka dengan kuat. Kali ini, mata sekelompok orang tua yang menatap Ye Sen benar-benar berubah. Seseorang harus tahu bahwa seseorang hanya dapat membuka laut ilahi jika tingkat kultivasinya mencapai alam surga semu, dan itu sangat memakan waktu. Sekarang, hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, Sangguan Han Yue, yang berada di tingkat kedua alam Empyrean, benar-benar telah membuka laut suci, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Tanah kota surgawi Yue Timur dipenuhi dengan serangkaian ledakan. Tentara kedua aula sangat kesal dengan tubuh Dao Ye Sen sehingga mereka hanya membagi 1/10 dari kekuatan tempur mereka untuk secara khusus bertahan melawan Ye Sen, sementara 90% sisa kekuatan tempur mereka dengan panik menyerang perbatasan keluarga Sangguan. Meskipun Yin Chang dan Pang Tong sangat marah, mereka secara bertahap memahami bahwa Ye Sen telah membuat masalah di sini, tetapi bukankah tujuannya adalah membantu keluarga Sangguan untuk meringankan pengepungan. Selain itu, kedua pria itu, yang juga merupakan kepala aula dari aula cabang Sekte Zheng yang telah mengalami lebih dari satu perang, memahami bahwa semakin lama pertempuran berlarut-larut, semakin buruk bagi mereka. Setelah memikirkan hal ini, mereka secara alami tidak repot-repot mengobrol dengan Ye Sen sendirian, dan malah memusatkan sebagian besar perhatian mereka pada batas keluarga Sangguan. Di sisi ini, tubuh Dao Ye Sen bergegas ke ruang hampa lagi dan menyelinap ke belakang pasukan dua aula. Pasukan kedua aula benar-benar belajar menjadi pintar, dengan hampir 10.000 orang menyiapkan formasi mantra dan batas di belakang pasukan kedua aula, dan masing-masing dari mereka siap untuk menyerang, sehingga begitu Ye Sen muncul, dia akan disambut dengan serangan gemuruh mereka pada saat berikutnya. Tubuh Dao Ye Sen merasa malu, dia telah berputar-putar banyak tanpa menemukan tempat untuk menyerang. Jika dia dikepung, gelombang serangan akan datang dan dia akan dipukuli menjadi arang di tempat. Di aula keluarga Sangguan, Sangguan Han Yue, Sangguan Yu dan Sangguan Bo semuanya masih duduk di tanah dengan lutut bersilang, masing-masing dengan mata tertutup, memperkuat ciptaan yang baru saja mereka peroleh. Adapun Sangguan Xuanzong, Sangguan Xuanjiang dan yang lainnya, mereka semua memandang Ye Sen dengan ekspresi terkejut, metodenya jauh melampaui apa yang bisa mereka rasakan, mereka hanya membalikkan konsep yang telah lama dipegang. Dewa pemusnah Qin Yudan dan Sen Ye Sen, taktik mereka benar-benar luar biasa. Hati Sangguan Xuanzong cukup gelisah, menatap Ye Sen dengan kekaguman dan kelegaan seorang senior kepada junior di matanya. Akulah yang meremehkannya. Sangguan Xuanjiang menarik napas dalam-dalam, wajahnya yang jelek juga sangat mereda. Pemuda di hadapannya ini benar-benar terlalu misterius, menciptakan terlalu banyak ketidakmungkinan. Melihat Ye Sen lagi, dia saat ini memegang dagunya di satu tangan dan mengetuk 5 jarinya di atas meja dengan cara yang sangat berirama dengan tangan yang lain. Di hadapan Sangguan Xuanzong dan tatapan mereka, dia tidak ada apa-apanya. Hampir selesai. Pada titik tertentu, Ye Sen hanya bergumam. Dia sudah merasakan bahwa pasukan Yan Huang dan Heng Yue akan datang. Alasan mengapa mereka belum menyerang adalah karena mereka sedang menyusun pasukan mereka. Ingin menelan pasukan kedua aula dalam satu tarikan nafas dan tidak membiarkan satu pun dari mereka melarikan diri, yang merupakan pengaturan yang dipikirkan dengan matang. Di sisi ini, Sangguan Yu, Sangguan Hanyu dan Sangguan Bo sudah bangun satu demi satu, semuanya tampak sangat terkejut. Ye Sen, kamu luar biasa. Mungkin dia sangat gembira sehingga Sangguan Yu lupa acara seperti apa ini lagi dan maju untuk mencetak bibir merah di wajah Ye Sen, membuat Ye Sen lengah. Ye Sen menutupi wajahnya dengan tawa kecil karena malu, dan saat dia tertawa dia bahkan tidak lupa untuk melirik Sangguan Xuanzong dan yang lainnya, karena wajah orang-orang tua itu gelap lagi, dan ada keinginan untuk memukulinya. Merasakan ledakannya, Sangguan Yu mundur selangkah dengan panik, pipinya yang memukau memerah lagi.
Terima kasih. Dibandingkan dengan Sangguan Yu, Sangguan Han Yue jauh lebih pendiam dan tersenyum lembut pada Ye Sen. Meski sejenak dia juga ingin mencetak bibir merah di wajah Ye Sen, tapi cadangan sebagai wanita itu masih membuatnya memutuskan untuk menyimpan bibir merah itu terpendam di dalam hatinya. Saya telah melihat banyak hal hari ini. Sangguan Bo menatap Ye Sen sambil mendesah sambil menamparkan bibirnya. Sudah waktunya bagimu untuk menumbuhkan wawasan. Ye Sen menyeringai, lalu meregangkan tubuh dengan ganas dan berdiri di tengah aula utama dan melihat ke kejauhan. Ketika kerumunan melihat ini, Ye Sen mengumpulkan pikirannya yang terkejut dan, seperti Ye Sen, melihat keluar dari kejauhan. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Ye Sen mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya, sudut mulutnya tercelupkan dalam senyuman. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Kerumunan itu memandang Ye Sen dengan cemas. Saya mengundang Anda untuk menikmati pertunjukan besar. Ye Sen tidak secara eksplisit mengatakannya, tapi tersenyum misterius. Melihat Ye Sen begitu misterius, banyak orang tua yang tanpa sadar menggaruk-garuk kepala, bertanya-tanya obat apa yang dijual Ye Sen di labu. Namun, tidak hanya Sangguan Yu dan Sangguan Han Yue, bahkan Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang memiliki perasaan aneh bahwa Ye Sen di depan mereka mungkin benar-benar penyelamat mereka. Kutu kupret bodoh. Sekelompok orang dodol. Di bawah perhatian kerumunan, tubuh Dao Ye Sen keluar untuk membuat masalah lagi, membunuhnya dari timur, menghancurkan kepala alam Empyrean berkeping-keping dengan tongkat, lalu berbalik dan menghilang dalam kepulan asap. Serangan ini hanya berlangsung 1 detik, dan tubuh Dao Ye Sen datang dan pergi begitu cepat sehingga mereka yang membelanya tidak bereaksi sama sekali. Jangan pedulikan dia, terus serang. Yin Chang dan Pang Tong melirik Ye Sen dan berteriak dengan dingin satu demi satu. Untuk beberapa alasan, keduanya mengerutkan kening lebih dari sekali, karena mereka memiliki perasaan berdebar-debar, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Memikirkan hal ini, serangannya menjadi semakin ganas, batas keluarga Sangguan berdengung dan bergoyang, dan dengan kecepatan ini, batas perlindungan gunung akan ditembus dalam waktu kurang dari 1 jam. Melihat ini, anggota keluarga Sangguan di kota surgawi Yue Timur mengencangkan cengkeraman mereka pada pedang pemusnah mereka, siap bertarung sampai mati. Pada saat ini, bahkan di depan aula utama keluarga Sangguan, alis Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang dirajut menjadi satu, batas dapat dilanggar kapan saja, dan mereka harus berperang kapan saja. Ye Sen, bisakah kamu memelukku? Dalam keheningan, Sangguan Yu memelintir bajunya dan menggigit gigi cangkangnya, seolah-olah dia tahu dia akan mati sebelum dia dengan berani berbicara. Untuk ini, Sangguan Xuanzong dan yang lainnya tidak terlalu keras, begitu batas dilanggar, tidak ada seorang pun dari keluarga Sangguan yang akan selamat, jadi bagaimana mereka bisa punya alasan untuk mengganggu keinginan kecil mereka sebelum mereka mati. Jangan khawatir, aku di sini. Ye Sen tersenyum menyamping, tetapi tidak pergi untuk memeluk Sangguan Yu. Tidak ada waktu ketika aku lebih takut mati daripada sekarang. Sangguan Yu dengan lembut memegang lengan Ye Sen, pipinya bengkok ke bahu Ye Sen, karena kamu masih hidup, itu membuatku serakah akan dunia ini lagi. Aku ingin menjadi pengantinmu. Aku ingin memegang tanganmu dan menjadi tua bersama. Meskipun gumaman Sangguan Yu kecil, semua orang yang hadir mendengarnya. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, perasaan sedih yang tak dapat dijelaskan muncul di hati semua orang. Ketika seseorang akan mati, mungkin emosi terdalam yang tersembunyi di dalam hati dapat dilepaskan, membuat orang merasakan betapa menyenangkannya hidup. Ini dia, saat kerumunan orang berduka, Ye Sen dengan lembut mengangkat kepalanya, dan matanya yang gelap dan dalam mekar dengan keheranan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu kata-katanya jatuh, ledakan menggelegar bergema di langit dan bumi dari langit yang tinggi dan kosong. Serang. Di belakang mereka, sejumlah makhluk roh mendesis, dan di atas masing-masing dari mereka duduk sesosok manusia, mengenakan baju besi perang dan memegang pedang pemusnah di tangannya. Kegelapan yang seperti gelombang pasang, menyebabkan kehampaan bergemuruh dan bergetar. Serang. Kehampaan barat terbelah oleh pedang, dan 2 pelangi ilahi segera melesat keluar, berubah menjadi 2 sosok, yang, setelah diperiksa lebih dekat, adalah 2 alam paragon, Jingjiang dan Bai Yi. Sementara di belakang mereka, awan bergulung,
membawa dua sosok yang mirip, masing-masing bersinar dengan cahaya ilahi, masing-masing juga dengan aura pemusnah. Serang. Di belakang mereka, sejumlah kereta yang tak ada habisnya menghancurkan kehampaan, masing-masing membawa lusinan sosok, masing-masing memegang tombak perang di tangan mereka, dan suara mereka sangat besar. Serang. Di belakang mereka, 10.000 pedang berdentang seperti hujan pedang, dan di atas setiap pedang terbang berdiri sesosok manusia, masing-masing dengan aura yang sangat besar. Gelegar. 4 pasukan besar tiba tanpa urutan tertentu untuk menghabisi 4 samudera luas manusia yang menutupi langit. Aura mereka terhubung, terlalu kuat, menghancurkan kehampaan dan membuat langit dan bumi bergemuruh. Ini, melihat lautan manusia yang luar biasa, mengampuni tekad Yin Chang dan Pang Tong, mata mereka melotot dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pupil mereka juga menyusut hingga seukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wajah mereka semua menjadi putih pada saat yang sama. Tidak hanya mereka, tetapi juga pasukan dari dua aula, masing-masing dan setiap orang dari mereka memiliki getaran di dalam hati mereka. Melihat tentara surgawi yang tampak seolah-olah mereka berasal dari alam abadi, tubuh mereka gemetar, mata mereka penuh ketakutan. Serang. Tidak ada yang tertinggal. Dengan suara yang bergema di langit dan bumi, pasukan 4 arah langsung membanjiri pasukan dua aula. Uff, uff, uff. Tidak lama kemudian, sosok yang tidak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut darah, bahkan tanpa jeritan, dan langit serta bumi yang jernih, dalam sekejap berubah menjadi merah. Ini, melihat pemandangan seperti itu, wajah keluarga Sangguan di kota surgawi Dong Yue juga memutih serentak. Ini, tidak hanya mereka, Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang, yang berada di depan aula utama keluarga Sangguan, juga membuka mulut mereka, melihat ke arah Void Sky di luar dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya, merasa seperti sedang bermimpi. Dua aula pasukan klan Zheng yang sangat besar dalam formasi mereka. Tapi sekarang pasukan 4 pihak yang datang untuk menghabisi mereka bahkan lebih besar dari mereka, lebih dari 4 kali lebih besar dari mereka. Ini bukanlah poin utamanya, yang benar-benar mengejutkan Sangguan Xuanzong dan yang lainnya adalah bahwa orang terlemah dalam pasukan itu berada di tingkat pertama alam Empyrean, dan ada juga 8 alam para surga di antara mereka. Formasi sebesar itu hanyalah pasukan raja. Senior, pertunjukan hebat ini, apakah masih memuaskan? Saat kerumunan terkejut, Ye Shen tersenyum santai. Mendengar kata-kata ini, mata semua orang menatap Ye Shen serempak. Kamu, di mana Anda mengundang begitu banyak orang kuat? Yang mengundang, ini semua adalah orang-orang saya. Ye Shen dengan santai mengangkat bahu. His. Mendengar kata-kata ini, kerumunan menarik napas dingin. Mereka semua tahu bahwa Dewa Pemusnah, Qin Yu, memiliki kehebatan pertempuran yang tak tertandingi, dan bahwa Santo dan Ye Shen terampil dalam seni dan, tetapi tidak satupun dari mereka yang tahu bahwa pemuda ini, yang memiliki kehebatan pertempuran dan keterampilan yang tak tertandingi dalam seni dan, memiliki pasukan pembudidaya yang sangat besar. Sekarang, mereka mempercayainya, benar-benar mempercayainya. Kata-kata Ye Shen sebelumnya tidak membual, tapi dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dengan 4 kali lebih banyak orang daripada pasukan dua aula, dan tingkat kultivasi terlemah adalah tingkat pertama alam Empyrean, penindasan kekuatan absolut tidak akan memusnahkan mereka. Pada saat itu, tatapan semua orang pada Ye Shen berubah, pemuda di depannya ini tidak sesederhana penampilannya. Tidak, aku tidak berbohong padamu, kan? Di bawah perhatian kerumunan, Ye Shen memberikan senyuman menyamping ke Sangguan Yu. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal, membuat kami sangat khawatir. Sangguan Yu memberi Ye Shen sentuhan sengit. Aku sudah mengatakannya, tapi kalian tidak mempercayaiku. Ye Shen meringis kesakitan. Bisakah Anda memberitahu kami apa identitas Anda sebenarnya? Di sini, Sangguan Han Yue menatap Ye Shen dengan kepala sampingnya. Tidak hanya dia, bahkan Sangguan Yu, Sangguan Bo dan Sangguan Xuanzong, Sangguan Xuanjiang dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka, untuk dapat menguasai pasukan pembudidaya yang begitu besar, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa identitas Ye Shen tidak sederhana.
Tuan Suci Yan Huang dan Kepala Sekolah Heng Yue. Ye Sen tersenyum tipis. Yan, Tuan Suci Yan Huang. Ekspresi Sangguan Xuanzong tertegun. Pemimpin Sekte Heng Yue. Ekspresi Sangguan Xuanjiang stagnan. Bahkan mereka, yang merupakan leluhur tua, seperti ini, apalagi yang lain. Itu adalah wajah-wajah yang luar biasa, itu adalah sepasang mata yang luar biasa yang pantas untuk dilihat dari dekat pada saat ini. Astaga, pada titik tertentu, Sangguan Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Berita ini terlalu mengejutkan. Kekuatan macam apa Heng Yue, yang dulunya merupakan garis keturunan langsung dari Sekte Besar Chusuan, salah satu dari 3 klan Chu Selatan, kekuatan tempur dari 1 klan dan 9 aula, seberapa kuatkah itu? Itu adalah kekuatan super yang menyatukan Chu besar di masa lalu, dan meskipun telah mengalami kemunduran, kekuatannya tidak biasa. Sekarang, seseorang memberitahu mereka bahwa Tuan Suci Yan Huang dan pemimpin Sekte Heng Yue adalah orang yang sama. 4 nama Dewa Pemusnah Qin Yu, dan Sein Ye Sen, pemimpin Sekte Heng Yue, dan Tuan Suci Yan Huang membuat pikiran orang sedikit pusing. Tunggu, di tengah keterkejutan, kerumunan orang itu sepertinya memikirkan sesuatu dan melihat ke arah Ye Sen. Ekspresi terkejut mereka masih diwarnai dengan keraguan saat mereka bertanya, bukankah guru Sekte Heng Yue adalah Yin Xiping? Dia sudah berada di masa lalu. Ye Sen mengangkat bahu, mengetahui bahwa kerumunan akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut, jadi dia dengan kasar menggabungkan peristiwa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir menjadi sepotong kesadaran ilahi dan memberikan salinannya kepada mereka masing-masing. 3 atau 5 detik kemudian, ekspresi kerumunan menjadi tak tertandingi dalam sekejap. Baru sekarang mereka tahu tujuan sebenarnya dari tantangan Ye Sen kepada Yin Xiping hari itu, dan baru sekarang mereka tahu apa yang telah terjadi di Heng Yue, bahwa Heng Yue benar-benar telah berpindah tangan, dan bahwa orang-orang di Chu Selatan masih dalam kegelapan. Setahun, baru setahun, kerumunan itu penuh dengan desahan dan pukulan dan kekaguman, bahwa murid yang dulunya lemah telah mencapai begitu banyak hal hanya dalam 1 tahun, memberi mereka perasaan yang agak tidak nyata. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada dahi Ye Sen. Di sana, terukir di dahinya, ada kata balas dendam, yang masih mengeluarkan darah dan terlihat sangat mencolok. Senior, bersatulah dengan kami. Ye Sen akhirnya mengatakan tujuan sebenarnya dari kunjungannya ke Dong Yue. Chu Agung saat ini membutuhkan kita untuk bersatu dan menyatukan dunia yang kacau ini. Bagus. Sangguan Xuanzong bahkan tidak memikirkannya dan langsung mengatakannya, emosinya jauh lebih bersemangat dari yang dia bayangkan. Yang lain, seperti Sangguan Xuanjiang dan yang lainnya, pada dasarnya memiliki pendapat yang sama. Jika mereka ingin bertahan hidup di dunia yang kacau, mereka membutuhkan sekutu yang kuat. Melihat seluruh Great Chu, Heng Yue dan Yan Huang di bawah komando Ye Sen tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Terlepas dari hubungannya dengan Sangguan Yu dan yang lainnya, temperamen, dorongan, keluasan pikiran, visi, dan potensinya cukup bagi mereka untuk bersatu dengannya tanpa keraguan. Sudah menjadi ekspektasi Ye Sen bahwa keluarga Sangguan akan begitu garing, dan jika itu dia, itu akan menjadi keputusan yang sama. Bukankah ini efek yang diinginkan saat bergabung? Mengesampingkan kepentingan dan kekuasaan, kasih sayang juga memainkan peran yang tidak dapat diabaikan dalam persatuan ini. Jika tidak, keluarga Sangguan tidak akan memilih mereka daripada Zheng Yang dan Qing Yun. Kalau begitu, menelan 2 aula pasukan Zheng yang akan menjadi pertempuran pertama setelah kedua keluarga kita bersatu. Ye Sen berkata, sudah mengambil langkah ke langit dan meledak menjadi kekuatan pertempuran puncak, menghabisi di luar batas perlindungan gunung keluarga Sangguan. Hebat. Setelah dia, Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang dan yang lainnya semuanya terbunuh pada saat yang bersamaan. Serang. Tidak hanya mereka, tetapi pasukan keluarga Sangguan juga mengalir seperti gelombang pasang. Setelah dikepung begitu lama, darah mereka sudah mendidih. Gelegar, langit dan bumi bergemuruh dan langit yang hampa bergetar hebat. Pertempuran besar berlanjut, lebih brutal dari yang diperkirakan. Setiap saat sosok manusia meledak menjadi kabut berdarah,
setiap saat seseorang jatuh ke dalam kehampaan, langit dan bumi diwarnai dengan darah, gunung tulang dan sungai darah yang sesungguhnya. Apa yang bisa dilihat adalah bahwa Yan Huang, Heng Yue dan keluarga Sangguan berada di atas angin, dan pasukan kedua aula tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Kekuatan macam apa kamu? Di tengah pertempuran besar, raungan marah Yin Chang mengguncang langit dan bumi. Dia dalam bentuk yang menyedihkan, berjubah dan berlumuran darah dan tulang, tidak lagi dalam bentuk manusia, dikelilingi oleh bayi, Jingjiang dan jubah hitam, dan dipukuli tanpa sedikit pun kemampuan untuk berbalik. Gambaran hari ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia bayangkan, bagaimana pasukan pembudidaya yang begitu besar dan kuat bisa muncul begitu saja, dan bagaimana situasi yang tadinya begitu baik, karena kedatangan mereka, diduduki secara langsung hingga tidak dapat diubah. Perbedaan satu hari dan satu tempat ini membuatnya tidak dapat menerimanya. Kekuatan apa yang pada akhirnya kamu miliki? Di sisi lain, raungan Pangtong juga bergema di langit dan bumi. Dia tidak lebih baik dari Yin Chang, dikepung oleh Zhong Li, Zhong Kui dan Gu Santong, tiga alam semu surga, dan sejak pertunangan hingga sekarang, dia pada dasarnya telah dipukuli, dan seluruh keberadaannya sama menakutkannya dengan hantu yang keras. Kamu tidak perlu tahu, pedang absolut Zhong Li turun di atas langit, membelah Pangtong setengah berlutut. Kakek, saya baik hati, ampuni nyawamu. Gu Santong menyerang dengan pukulan yang tajam dan mendominasi, pedang dengan tingkat keparahan yang tak tertandingi yang menembus dan Hai Pangtong, membatalkan kultivasinya dengan bersih. Di sisi lain, Yin Chang juga datang dengan jeritan yang menyedihkan, secara berturut-turut ditekan secara paksa oleh Bai Yi dan Jingjiang, dan akhirnya juga ditusuk melalui laut dannya dengan pedang, dan terlempar keluar dari medan perang, disegel secara berurutan dengan Pangtong. Dengan dua komandan utama telah digulingkan, hati pasukan kedua aula, yang tidak memiliki keinginan untuk bertarung, tiba-tiba menjadi dingin. Pertempuran cepat, dia seperti dewa perang, kemanapun dia pergi, hanya ada darah, dan di belakangnya ada jalan setapak yang berlumuran darah dan tulang. Serang, pasukan klan Heng Yue, Yan Huang dan Sangguan seperti gelombang pasang, membanjiri satu demi satu petarung terkuat Sekte Zhengyang. Pada saat ini, tidak ada yang akan menunjukkan rasa kasihan, ini adalah perang dan tidak ada ruang untuk belas kasihan. Secara alami, ada orang-orang yang cukup berbakat untuk menghabisi jalan keluar dan mencoba melarikan diri, tetapi mereka dibunuh oleh para pemusnah Xuan Huang yang tersembunyi di ruang hampa. Ini adalah efek yang diinginkan Ye Shen. Tentara Xuan Huang dan Heng Yue telah tiba sejak lama, tetapi untuk tidak membiarkan siapapun pergi, mereka masih membutuhkan waktu untuk bersiap, dan dalam jarak 100.000 kaki dari batas luar keluarga Sangguan, lapisan demi lapisan pemusnah disiapkan, masing-masing di alam Empyrean, sehingga siapapun yang mencoba melarikan diri akan dibasmi pada kesempatan pertama. Kamu bahkan bisa lari dari sini, pengganggu. Leluhur klan Su yang bertugas memblokir di pinggiran menghela nafas saat dia melihat seseorang tidak jauh. Kuasi, alam surga Kuasi. Melihat leluhur keluarga Su, pria kuat dari klan Zheng yang itu tiba-tiba memucat dan tanpa sadar mundur, dan saat dia melakukannya, dia berbalik dan melarikan diri ke arah lain. Namun, segera, tubuhnya yang berlumuran darah jatuh ke dalam kehampaan, dimusnahkan oleh pedang jiwa yang menusuk yang tersembunyi di kehampaan ruang. Pertempuran tanpa ketegangan secara alami akan memiliki hasil tanpa ketegangan. Di bawah penindasan mutlak kekuatan, beberapa orang terakhir dari dua aula yang melawan juga kewalahan. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang melarikan diri, benar-benar pemusnahan total. Itu adalah pemandangan yang berdarah, dengan darah di mana-mana, mayat di mana-mana, menutupi 100.000 kaki bumi, darah mengalir di tanah dan membentuk sungai darah, dan kabut darah memenuhi langit dan membentuk tabir darah. Pemandangan itu sangat mengejutkan mata. Membersihkan medan perang. Saat Ye Shen memberi perintah, langit dipenuhi dengan sosok-sosok yang memanen rampasan perang, tidak meninggalkan apapun yang bisa diambil. Hati klan Zheng yang pasti terluka jika mereka tahu bahwa pasukan dua aula mereka semuanya musnah di sini. Sangguan Xuanzong berdiri di kehampaan, memandangi langit dan bumi yang berwarna darah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Masalahnya adalah kita tidak akan membiarkan mereka tahu dengan mudah. Ye Shen mencibir, kami telah menggunakan pasukan sebesar itu untuk memusnahkan mereka, tidak ada yang akan kembali untuk melaporkan berita, jadi biarkan mereka memeriksanya sendiri.
Jika itu masalahnya, sudah waktunya bagi keluarga Sangguan untuk melakukan sesuatu yang lain. Sangguan Xuanzong membelai janggutnya. Kamu harus melakukannya. Ye Shen tersenyum, sepertinya tahu apa yang dimaksud Sangguan Xuanzong. Ini juga waktunya bagi kekuatan lain untuk membersihkan lingkaran dalam yang ditanam di keluarga Sangguan Anda. Saya sudah memikirkan hal ini. Sangguan Xuanzong tersenyum lembut, dan ada aura dingin yang keluar dari matanya. Segera, medan perang berdarah dibersihkan, dan mayat-mayat itu juga dibakar menjadi ketiadaan di bawah lautan api-api abadi Ye Shen yang mengamuk. Setelah itu, pasukan dari 9 divisi Heng Yue mulai mundur dari segala penjuru. Tidak mungkin, jumlah orang yang datang terlalu banyak, keluarga Sangguan tidak muat, dan jika mereka ingin meminum anggur perayaan, lebih baik kembali dan minum di tempat yang lebih besar. Dengan mundurnya tentara, seluruh keluarga Sangguan ditutup. Segera, ada jeritan dari banyak bagian keluarga Sangguan, dan orang-orang di dalam yang ditanam di sini oleh pasukan lain semuanya dirampas kultivasinya pada saat yang sama dan dikontrol dengan ketat. Cara-cara ini masih diperlukan untuk menghindari kebocoran. Adapun Ye Shen, Zhong Kui dan yang lainnya, mereka semua berkumpul di aula keluarga Sangguan saat ini, dan dua sosok berdarah juga dibawa masuk. Mereka adalah, tak perlu dikatakan lagi, Pang Tong dan Yin Chang. Kalian berdua, bagaimana perasaan kalian? Ye Shen memandang Pang Tong dan Yin Chang dengan penuh minat. Ye Shen, kamu pantas mati. Kedua pria itu menggeram seperti anjing gila, mereka sangat tidak yakin dengan kekalahan yang menyedihkan ini. Bukan karena mereka tidak pandai dalam pertempuran, tetapi pasukan musuh terlalu banyak dan terlalu kuat. Saya bukan orang yang penakut. Ye Shen tertawa dingin dan menekan tangan kirinya pada penutup roh langit Pang Tong dan tangan kanannya pada penutup roh langit Yin Chang. Setelah itu, teknik pencarian jiwa yang sombong langsung dilemparkan. Segera, jeritan menyedihkan terdengar di aula, sangat keras, dan wajah berdarah Yin Chang dan Pang Tong, yang telah dihapuskan kultivasinya, terdistorsi di seluruh tubuh mereka, seperti iblis. Namun, kerumunan orang tidak mengasihani mereka. Terutama keluarga Sangguan, beberapa waktu yang lalu, Yin Chang dan Pang Tong memiliki ekspresi ganas dan cabul di wajah mereka dan ingin memusnahkan seluruh keluarga Sangguan. Orang-orang seperti itu, mereka tidak menyeret mereka untuk dihukum mati sudah sangat baik. Jeritan itu dibungkam di beberapa titik, dan Yin Chang dan Pang Tong, yang telah dicari jiwanya, masing-masing pingsan. Hanya 3-5 detik kemudian Ye Shen membuka matanya dengan menghirup udara keruh yang dalam. Wajahnya sedikit tidak menyenangkan, karena dari ingatan keduanya, dia berhasil mendapatkan beberapa informasi yang berguna, yaitu klan Zheng yang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kirimkan kamu ke mata air kuning. Sangguan Xuanjiang sudah mengangkat telapak tangannya untuk memusnahkan Yin Chang dan Pang Tong di tempat. Mereka tidak bisa mati. Ye Shen segera menghentikan mereka, setidaknya belum, masih ada gunanya memelihara mereka. Kamu tidak akan tetap ingin menggunakannya untuk memeras klan Zheng Yang, kan? Sangguan Xuanjiang menatap Ye Shen dari atas ke bawah. Anda tidak akan tetap ingin menggunakannya untuk memeras sekte Zheng Yang, bukan? Sangguan Xuanjiang menatap Ye Shen dari atas ke bawah. Setelah kata-kata ini diucapkan, orang-orang tua di aula mengelus jenggot mereka dengan serius dan juga menatap Ye Shen dari atas ke bawah seperti Sangguan Xuanjiang, sesuatu yang Ye Shen lebih terampil daripada orang lain. Seperti yang kalian semua katakan. Dipandang oleh kerumunan seperti ini, ekspresi Ye Shen aneh tetapi dia tidak menyangkalnya. Namun, pentingnya mereka menjaga mereka tetap hidup jauh lebih penting daripada uang tebusan itu. Mereka adalah dua master aula dari Sekte Zheng Yang, status mereka istimewa. Di markas besar Sekte Zheng Yang, harus ada tanda giok dari jiwa mereka. Begitu mereka terbunuh, pihak Sekte Zheng Yang harus mengetahuinya. Ini untuk memperingatkan ular itu. Petik 2. Itu hampir tidak meyakinkan darimu, bukan? Sangguan Xuanjiang dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dua aula pasukan Sekte Zheng Yang, formasinya sangat besar. Tidak ada kekurangan komandan dan wakil kepala aula. Meskipun identitas mereka tidak seistimewa kepala aula, tetapi di markas besar Sekte Zheng Yang, pasti juga ada tanda giok jiwa mereka. Mereka semua dipenggal. Sekte Zheng Yang tidak akan menyadarinya. Itu tidak sama. Ye Shen tersenyum santai, kamu dan aku sama-sama mengerti betapa berharganya batu giok Xuanling yang digunakan untuk merapal token giok jiwa. Dan biasanya hanya Master Aula, Wakil Master Aula, Komandan.
sesepuh, dan murid dengan status yang sangat tinggi yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Jadi klan Zeng yang hanya mengetahui bahwa wakil Master Aula dan Komandan Sub Aula ketiga dan kedelapan sudah mati, tetapi mereka tidak mengetahui kehidupan dan kematian dari dua aula lainnya. Terus terang saja, mereka hanya tahu bahwa sebagian dari pasukan dua aula telah mati, tetapi tidak tahu persis korban dari pasukan dua aula. Selama tanda giok jiwa Yin Chang dan Pang Tong tidak rusak, maka mereka secara naluriah akan berpikir bahwa pasukan dua aula masih ada. Katakan saja, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kerumunan melihat ke arah Ye Sen. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ye Sen tersenyum sedikit menyeramkan, misalnya, menggunakannya untuk memeras sekte Zeng Yang, misalnya, menggunakannya untuk memprovokasi perang besar antara Zeng Yang dan King Yun, misalnya, menggunakan identitas mereka untuk menyusup ke aula cabang ketiga dan kedelapan sekte Zeng yang merupakan Master Aula, yang sangat berguna. Serahkan ini padaku, aku ahli dalam hal itu. Ye Sen menepuk dadanya. Tentu saja Anda sangat ahli dalam hal itu. Sekelompok orang tua mulai mengelus jenggot mereka lagi, yang menatap Ye Sen dengan wajah penuh makna yang dalam. Diawasi oleh anak ini, anehnya Zeng Yang dan King Yun bisa tidur nyenyak. Jangan menatapku seperti itu. Melihat tatapan tidak normal dari kerumunan, Ye Sen menarik sudut mulutnya. Ini disebut strategi. Apakah kamu mengerti strategi? Mengalihkan perhatian mereka sehingga kita bisa berbuat lebih banyak secara pribadi. Yang utama adalah mereka tidak tahu tentang Heng Yue dan Yan Huang. Ini keuntungan kita. Itulah yang saya katakan, tapi saat ini adalah yang paling penting. Itu masih Sangguan Xuanjiang, klan Zeng yang pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki. Ketika mereka melihat bahwa keluarga Sangguan saya masih aman dan sehat, bukankah mereka akan curiga? Jadi, membiarkan Yin Chang dan Pang Tong tetap hidup berarti membingungkan publik. Ye Sen mengangkat bahu, selama klan Zeng yang tahu bahwa mereka masih hidup, semuanya akan menjadi keruh. Ada pepatah dalam seni perang, yang disebut kenyataan itu palsu dan yang palsu itu nyata. Inilah efek yang kita inginkan. Adapun klan Zeng yang mengirim orang untuk menyelidiki, mereka pasti akan menghubungi lingkaran dalam yang ditanam di keluarga Sangguan Anda. Tidak perlu junior untuk mengajari Anda apa yang harus dilakukan. Petik 2. Ini pertama kalinya saya menemukan Anda memiliki kepala yang baik di pundak Anda. Sangguan Bo menghela nafas sambil melirik Ye Sen. Tetap rendah hati, tetap rendah hati. Jika Heng Yue dan Yan Huang membuat pertunjukan besar seperti itu, jaringan intelijen klan Zeng yang tidak akan menyadarinya, kan? Sangguan Xuanzong menatap Ye Sen. Kami membutuhkan waktu hampir 1 hari untuk tiba di Yue Timur saat kami menerima perintah, dan selama itu, kami tidak melakukan perjalanan ke pegunungan. Leluhur tertua klan Su tersenyum, jangan-jangan gerakan itu terlalu besar untuk memancing jaringan intelijen klan Zeng yang untuk menyadarinya. Pasukan kami dibagi menjadi hampir 100.000 rute untuk datang ke sini. Belum lagi yang lain, saya mengambil jalan memutar yang jauh di sekitar Chu Selatan untuk sampai ke sini. Lebih dari 100.000 rute, Anda juga terlalu. Sangguan Xuanjiang menamparkan bibirnya. Tidak mungkin, itu terjadi secara tiba-tiba. Ye Sen merentangkan tangannya, jika kita tahu 2 hari sebelumnya bahwa klan Zeng yang akan menyerang keluarga Sangguan, kita tidak akan ragu untuk melumpuhkan jaringan intelijen klan Zeng yang terlebih dahulu. Waktunya singkat, itu hanya bisa datang seperti ini, tanpa alasan lain selain tidak mengingatkan ular itu. Ini sangat sulit bagi kalian. Jadi itu sebabnya lebih baik kita melakukan beberapa hal sedini mungkin. Ye Sen berbicara, jaringan intelijen adalah mata sekte, saatnya mengacaukannya. Ketika ketiga sekte bercampur, jaringan intelijen sekte King Yun lumpuh. Sekarang giliran sekte Zeng Yang, lumpuhkan jaringan intelijen mereka. Mereka seperti orang buta, tanpa pengawasan mereka, akan lebih mudah bagi kita. Anda harus memanggil saya untuk ini, saya suka melakukan serangan mendadak. Sangguan Xuanjiang langsung menggosok kedua tangan tuannya. Kalau begitu kamu harus dipanggil. Ye Sen menyeringai. Telah terbukti bahwa penindasan kekuatan absolut akan memiliki efek yang tidak terduga. Seperti pertempuran ini, itu adalah pertarungan yang indah. Jadi ketika kita membanjiri jaringan intelijen sekte Zeng Yang, kita akan melakukan hal yang sama. Yang kita inginkan adalah cepat, yang kita inginkan adalah momentum yang menggelegar.
Ayo kita lakukan malam ini. Temperamen pria itu begitu keras sehingga dia sebenarnya seorang wanita jalan. Tenang dulu. Ye Sen dengan lembut melambaikan tangannya, jaringan intelijen manusia kuning dan Heng Yue diam-diam menyelidiki benteng jaringan intelijen klan Zeng yang di Chu Selatan. Ketika kita mengetahui semuanya, belum terlambat untuk bergerak. Jika kita tidak melawan, kita akan mencabutnya. Saya katakan, bisakah kita makan dulu? Sementara orang-orang berbicara dengan sungguh-sungguh, Gu Santong, yang duduk di samping, memarahi dengan sikap yang baik hati, kalian akan berbicara sampai subuh. Di tempat, Sangguan Xuanzong tersenyum canggung dan segera memerintahkan untuk turun. Tak lama kemudian, sebuah perjamuan disiapkan, sebuah perayaan universal. Keluarga Sangguan sedang dalam suasana hati yang baik, mereka telah memenangkan kemenangan besar hari ini dan telah menemukan pohon yang bagus untuk mendukung mereka. Ku bilang, kamu terus menatapku seperti itu, aku malu. Di depan meja, Ye Sen menyesap minumannya dan melihat ke samping ke arah Sangguan Yu di sampingnya, yang telah menatapnya selama setengah jam sejak dia duduk. Aku suka melihatmu seperti ini. Sangguan Yu meletakkan satu tangan di pipinya, tersenyum manis dan tampak terpesona. Dibandingkan dengannya, Sangguan Han Yue, yang berada di sisi lain Ye Sen, sama pendiamnya seperti biasanya, dan meskipun dia juga melihat, dia hanya mengintip dari waktu ke waktu, tidak seperti Sangguan Yu yang begitu jelas. Luangkan waktu untuk membantumu membuka laut ilahi juga. Ditatap dengan cara yang tidak wajar, Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan topik. Tentu, Sangguan Yu berkata, tetapi tatapannya tidak berpaling dari wajah Ye Sen, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Apakah kamu tidak punya sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Katakan apa? Ye Sen bertanya dengan santai sambil menarik kaki ayam. Bagaimana aku mendengar bahwa kamu merampok adikku malam itu juga? Sangguan Yu masih menatap Ye Sen dengan wajah tersenyum. Begitu komentar ini dibuat, mata dari meja orang-orang tua semua menatap Ye Sen serempak. Jika Sangguan Yu tidak mengatakannya, mereka tidak akan mengetahuinya. Anda benar-benar kecanduan perampokan. Kecelakaan, itu kecelakaan. Ye Sen tersenyum canggung dan berkata, saat itu gelap, Tuhan tahu dia adalah saudara perempuanku. Lagi pula, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kan? Selain itu, setelah saya tahu dia adalah saudara perempuan Anda, saya segera mengembalikannya. Itu lebih seperti itu. Sangguan Yu tersenyum nakal, sekali lagi mendapatkan kembali keceriaannya yang biasa. Saya masih sangat bisa diandalkan dalam hal melakukan sesuatu. Tidak, kakakku mengincar Qin Yu, aku mengincar Ye Sen, bagaimana menurutmu? Sangguan Yu menatap Ye Sen dengan mata berkedip besar. Yu, Sangguan Han Yue, di sisi lain, menatapnya dengan tajam, pipinya langsung memerah. Dia, yang selalu pendiam, diberitahu rahasianya di depan umum, dan pipinya langsung menyala. Kakak, cepat atau lambat, kita semua harus tahu. Pada tatapan pemakan manusia Sangguan Han Yue, Sangguan Yu tertawa terbahak-bahak. Kamu masih mengatakan itu, aku akan buang air kecil. Ye Sen, yang terjebak di tengah, langsung berdiri. Tepat pada waktunya, aku akan pergi juga. Sangguan Yu juga berdiri di belakangnya, menyebabkan sudut mulut Ye Sen dan sekelompok orang tua bergerak-gerak.